Tulis. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, alhamdulillah, jumpa lagi kita pada sesi kali ini, tanggal 25 Mei 2026. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi. Salam serta taslim tercurahkan senantiasa kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mengajarkan kita untuk menjelaskan kebenaran dan juga menguraikan kebatilan. Alhamdulillah, sahabat-sahabat dimanapun berada, hari ini kita insyaallah sehat, ya, sehat walafiat. Mudah-mudahan hal ini bisa berlanjut terus sampai kita harus pindah alam, tetap dalam keadaan sehat untuk menjelaskan kebenaran kepada saudara-saudara kita non-muslim. Siang ini tentunya kita mengajak saudara kita non-muslim untuk berdialog, mengulas tema ini dengan catatan mereka harus lebih mengedepankan data, bukan datang ke sini ngamuk, emosi, jengkel, kesal, menghujat. Sebisa mungkin mereka hadir untuk menjelaskan iman mereka berlandaskan terhadap dalil yang ada. Karena kalau kita melihat, ya, apa yang diterangkan oleh Al-Quran, karakteristik daripada ahli kitab, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan amanah agung kepada para nabi yang datang kepada mereka Bani Israel, banyak di antara mereka yang kemudian membantah atau membangkang terhadap misi kedatangan nabi yang diutus kepada mereka. Sehingga nabi-nabi di dalam mengajarkan ajarannya itu menghadapi musuh, baik yang berasal dari internal, dari kaumnya sendiri, maupun adanya perlawanan dari bangsa luar atau kepada bangsa-bangsa asing, di mana mereka diutus. Para nabi ini diutus untuk kaumnya, namun memiliki penghalang dalam misi dakwah. Untuk kita hari ini, yaitu umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah juga ada musuh? Ada. Apa musuh kita? Siapa mereka? Mereka yang senantiasa mempertontonkan kenikmatan duniawi. Mereka yang mengaku diri mereka sebagai pewaris surga, bahkan mengatakan diri mereka sebagai anak-anak Tuhan mereka, sehingga mereka merasa di atas angin dan kita umat Islam ini di bawah. Akan tetapi Al-Quran menarasikan bagaimana seharusnya kita umat Islam ini agar tidak terpedaya dengan bayangan-bayangan
atau kenikmatan-kenikmatan yang dipertontonkan oleh orang-orang kafir untuk sekedar menarik perhatian umat Islam agar menjauh dari Islam dan mencintai hal duniawi. Allah memperingatkan, la yagurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil balad. Data ini, ayat ini menerangkan kepada kita, jangan sekali-kali kamu terperdaya. Terperdaya kepada siapa? Terhadap gerak-gerik orang-orang kafir di seluruh bumi. Jangan kamu terperdaya, jangan kau tertipu dengan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan, gerakan-gerakan yang dilakukan oleh orang-orang kafir di seluruh bumi. Mata'un qalil. Allah mengatakan semua itu hanyalah kesenangan yang sifatnya qalil, sedikit atau sementara. Mata'un qalil, kata Allah. Jangan kamu terpedaya dengan itu, kesenangan-kesenangannya, kemegahan-kemegahannya, kemewahan-kemewahannya. Jangan kamu terpedaya, sebab semua itu hanyalah kesenangan sementara. Sementara mereka kelak summa ma'wahum jahannam, mereka kelak akan ditempatkan di neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, itulah seburuk-buruknya tempat tinggal. Jadi jangan terpedaya dengan mengikuti mereka, dijamin masuk surga, tidak ada hal wajib dalam agamanya, rutinitasnya juga hanya asal begitu saja. Jangan kau terpedaya, kata Quran, kata Allah. Jangan. Karena sesungguhnya kenikmatan yang mereka pertontonkan itu mata'un qalil, kata Allah. Mata'un qalil, itu hanyalah kesenangan sedikit, kesenangan sementara saja. Kemudian summa ma'wahum jahannam, aku akan memasukkan mereka ke dalam neraka jahannam. Nah, itu teman-teman sekalian. Jadi jangan terpedaya. Coba lihat betapa banyak saudara-saudara kita yang sudah meninggalkan agama mereka menuju kepada Islam. Itu pembuktian bahwa mereka ada di sana menikmati hal keduniawian, tapi ternyata jiwa mereka. Maka mereka memilih masuk Islam. Alhamdulillah. Itu yang perlu kita syukuri. Jadi kita didik anak-anak kita ini, kita tanamkan akidah yang kuat kepada mereka agar mereka tidak tertipu oleh kesenangan sementara. Karena kesenangan yang dipertontonkan oleh orang-orang kafir, mereka bolak-balik melakukan sesuatu yang mencerminkan kebahagiaan duniawi. Itu bisa jadi sebagai alat untuk mengecoh, untuk membuat umat Islam dalam hal ini generasi kita jatuh cinta terhadap kesenangan-kesenangan duniawi yang mereka pertontonkan. Untuk itu, tanamkan pemahaman yang mendalam terhadap anak-anak kita agar mereka tidak jatuh kepada kesia-siaan dalam hidup hanya dengan mengikuti kenikmatan duniawi sementara. Halo, ada beberapa yang mend-DM. Halo. Ya, yang mend-DM saya, anak-anaknya ya itu sudah bergaul dengan orang-orang yang cinta kepada duniawi, sehingga mereka anak-anak mereka saudara-saudara kita ini itu sudah mulai pakai tato, sudah mulai pakai anting, pakai tindik, ada yang menggunakan sudah ada yang menggunakan salib juga, tato salib, bahkan ada yang menggunakan kalung salib. Padahal mereka tadinya adalah anak-anak yang taat untuk mendengarkan orang tua. Tapi begitu bertemu dengan orang-orang non-muslim, teman-teman yang non-muslim, mereka jatuh kepada gerakan-gerakan yang memang sudah terstruktur untuk menjauhkan anak-anak kita dari akidah Islam. Untuk itu, sekali lagi, perbanyak
memposting komal-komal yang membahas tentang perbandingan agama agar anak-anak kita tidak jatuh dari Islam menuju pada gerakan yang mereka buat. Seperti itu teman-teman. Saudara Rio silakan, dari gereja mana? Buka kamera Bung. Silakan. Halo. 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 Saudara Rio, dari gereja mana, Bang? Saudara Rio ini suka minta pertemanan. Apa? Multi. Halo, semangat siang. Selamat siang. Mohon teman-teman non-muslim tahan untuk jangan multi dulu ya. Kita fokus kepada teman-teman kita non-muslim aja dulu. Kita ingin mendengarkan penjelasan mereka tentang rasul palsu atau nabi palsu. Halo. Halo. Semangat siang. Semangat siang. Terlalu banyak permintaan. Bingung lagi kita kan? Tolong teman-teman muslim di halo, ini dibatalkan. Ya halo. Acara apa bang? Halo, dari agama mana? Ini acara apa ini? Bagi-bagi sembako. Oh, dapat bang. Dapat. Yang naik dapat. Dapat tendangan penalti. Halo, selamat siang. Iya, halo sore. Ya, dari gereja mana? Minta Dio, makasih. Dari gereja mana, saudara Andreas? Halo. Ya, selamat siang. Iya, halo, halo, halo. Ya, gereja mana? Saya Kristen. Ya, silakan. Ya, silakan buka kamera. Yang saya ada baca narasinya di atas itu, siapakah nabi palsu atau rasul palsu ya? Ya, itu sama aja. Silakan buka kameranya dulu. Ya. Termute. Tertutup kamera lagi. Dibuka kameranya, dibuka mic-nya. Halo. Halo. Gak ada suara, Bang. Tidak ada suaranya. Kacau. Halo, selamat siang.
Selamat siang, Bung. Halo. Halo, selamat siang. Halo, semangat siang. Halo Juma. Ya, silakan buka kamera. Belum bisa Juma. Mana ada lagu dong? Halo, selamat siang, saudara Sirait. Selamat siang, brother. Siang. Silakan buka kameranya, Bang. Buka dulu lah maskermu. Waduh. Kita mau diskusi Ini kan? dong, dir. Benar, masa diskusi tutup masker? Cari koma lain, Mas, untuk ribut. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang, abangku. Ya, ya, Bang. Iya, ini senang sekali lihatnya. Ini konteksnya mengarah kemana ini, Bang? Nabi dan Rasul palsu ini. Ya. Oke. Saya boleh membaca sebuah dalil? Iya, Bang. Di dalam kitab Kejadian 49, Abang sudah pernah baca itu kan ya? Bacalah. Iya. Bagaimana Isinya ya? gimana? Bagaimana Yakub meramalkan atau menubuatkan anak-anaknya laku keturunan mereka nanti. Yakub menceritakan kepada seluruh keturunannya bagaimana karakter dari anak-anak mereka dan keturunan mereka nanti. Di Kejadian 49 nomor 27 itu, di situ Nabi Yakub menerangkan tentang anaknya yang bernama Benyamin. Dia katakan bahwa perbuatan atau karakter daripada keturunan Benyamin itu adalah seperti serigala yang pada pagi hari merampas jerahannya dan sore hari membagi-bagikan hasil rampasannya. Ada data di dalam pengakuan Paulus, dia mengaku sebagai keturunan Benyamin. Berdasarkan Kejadian 49 nomor 27 ini, keturunan Benyamin berlaku seperti serigala. Di dalam Filipi 3 nomor 5, Paulus mengaku sendiri sebagai keturunan Benyamin. Pertanyaan saya, Bang, apakah nubuatan Yakub ini benar-benar akan terjadi atau itu hanya nubuatan kosong? Silakan. Jadi, Bang, gini, nubuatan Yakub terhadap anak-anaknya, tingkah laku ya, Iya. itu kan ditujukan kepada keturunannya. Jadi maksudnya begini, Benyamin cuma tahu nggak keturunannya sampai saat ini tersebar di mana aja? Saya nggak tahu. Saya hanya berdasarkan terhadap Bible aja. Nah, Gitu, Bang. itulah, Bang. Iya. Jadi kan belum tentu umat manusia yang ada di muka bumi ini
adalah keturunan Benyamin. Bukan anak manusia. Paulus mengakui dirinya keturunan Benyamin. Nah, itu kan Paulus, Bang. Ya, makanya Yang saya bertanya. mengaku. Makanya saya bertanya, apakah nubuatan Yakub itu benar-benar tergenapi atau itu hanya omong kosong doang? Maaf ya Bang, cuma kalau tergenapi mungkin dalam keturunannya Benyamin. Iya, itu memang bukan mungkin lagi. Sekali dia benar, maka itu akan terjadi tergenapi. Sekali Iya, Yakub karena ini itu- hanya membual, maka itu tidak terjadi. Pertanyaannya sekarang, apakah Nabi Yakub membual atau Nabi Yakub ini benar-benar bernubuat berdasarkan dengan penglihatannya dari Tuhan? Itu berdasarkan Abraham ya, terhadap Bukan. keturunan Benyamin. Bukan Abraham. Jika memang itu terjadi. Yakub, Bang. Yakub. Ya, Yakub. Jika walaupun Ya. itu terjadi, Bang Juma, ya. itu terjadi pada keturunan Benyamin. Nah, Paulus Kalau keturunan itu Benyamin kan? Kalau Paulus mengatakan itu bahwa dia adalah keturunan Benyamin, itu kan dia, Bang. Jadi siapa? Bukan siapa? Bukan dia kan hanya menjalankan tugasnya. Iya, Hanya menjalankan tugasnya. iya tugasnya sebagai serigala. Belum ada Kalaupun permintaan dia yang lain. serigala, kalaupun dia serigala, ya itu dia. Iya, Tapi ketika dia mewartakan kebenaran serigala mewartakan firman kebenaran. Allah, Serigala mewartakan firman Allah gitu maksudnya. itu kan Rasul Paulus ketika dia mengatakan, ya dia. Tetapi kita yang mendengar, kalaupun kita hidup pada zaman itu ya, pada zaman Rasul Paulus, kalaupun dia mau mewartakan kebenaran firman Allah, kan kita tidak mau melihat orangnya. Serigala kok menyampaikan firman Tuhan itu gimana? Masa lalunya, maksudnya begini, walaupun keturunannya seperti apa, kehidupannya seperti apa, itu kan tidak ada sangkut paut dengan kita sebagai pendengar ya. Pendengar yang Iya, artinya mewartakan kebenaran. Kita tidak sedang membahas kita sedang membahas apa yang dinubuatkan daripada Nabi Yakub. Bukankah Yakub ini Israel? Bukankah Israel ini adalah anak sulung Elohim? Sebagai anak sulung Elohim, maka kita harus mendengarkan dia. Bukankah dia yang pernah bergumul dengan Tuhan, bergulat dengan Tuhan dan Tuhan kalah? Berarti nubuatannya ini benar-benar adalah cerminan penglihatan dari Tuhannya untuk kemudian tergenapi di kemudian hari. Nah, saya tidak sedang membahas saya sedang membahas penggenapan daripada nubuat Benyamin terhadap anaknya yang bernama Benyamin, di mana Paulus itu adalah anak Benyamin yang berperilaku seperti apa yang dinubuatkan bapaknya. Jadi Rasul Paulus ini Bang Juma maksudnya apa? Serigala dia, serigala. Dia adalah serigala buas. Terus Ya, serigala buas mangsanya kalian. baik. Iya dong, kan Paulus yang mengajarkan Tuhan turun ke bumi mati, jangan bersunat, makanlah babi, jangan menyembah cuma satu Tuhan, tapi cukupkan tiga Tuhan. Jadi maksud Bang Juma, kita sebagai umat Kristen sudah dibodohi oleh Rasul Paulus. Itu betul sekali. Aku mencerat engkau dengan tipu daya.
Ya serigala buas, serigala buas. Gimana serigala buas itu? Memangsa. Dia memangsa kemudian mangsanya. Itu udah jelas itu tidak diragukan itu, Bang. Tidak diragukan itu. Apalagi Jadi kita Ya, yang umat Kristen yang sekarang dikatakan sudah sesat oleh pengajarannya atau gimana? ya silakan Anda pikirkan, apakah serigala itu ajarannya bagus? Kan begitu, Bang. Kan Paulus sudah mematikan akal orang-orang Kristen kan? Enggak, maksudnya begini, Bang. Kan akal kalian sudah mati. Akal Kristen itu sudah mati oleh karena Paulus nggak berfungsi lagi akalnya orang Kristen itu ketika berbicara mengenai agama. Berbicara mengenai Tuhan, akal Kristen mati. Karena itulah tujuan Paulus memang membinasakan. Pembinasa keji yang mematikan akal mangsanya, sehingga mangsanya sudah tidak lagi menggunakan akal sehat di dalam bertuhan, di dalam beragama. Seperti itu. Jadi temanya Bang Juma ini Rasul Paulus kategorinya nabi atau rasul palsu ya? Dua-duanya kena, Bang. Dua-duanya kena. Nabi kena, Rasul kena. Iya. Itu aja dulu. Jadi kita harus bagaimana, Bang? Ya harus meninggalkan kandang serigala. Umat yang sekarang ya. Kata Petrus, berilah dirimu untuk bertobat dan tinggalkanlah angkatan jahat tersebut. Kata Petrus di KPR 2 nomor 40. Iya, kata Petrus itu. Ini kan bukan kata Paulus, kan kata Ya. Petrus. Kalau Jauhilah. Paulus itu serigalanya. Masa Paulus yang harus menyadarkan Anda untuk lari dari dia sebagai mangsanya? Ya nggak mungkin lah. Maksudnya begini, Bang Juma kaitkan Petrus. Petrus kan hanya mengatakan jauhi jauhi Angkatan jahat. gimana, Bang? Angkatan yang jahat. Orang Farisi kan? Dia kan tidak menyebutkan nama. Kan Anda bertanya. Menyebutkan nama, tidak. Kan saudara bertanya kepada saya. Jadi saya Kristen ini harus begini, bagaimana? Bang Juma. Pertanyaannya begini. Buka kamera, Bang. Di manakah yang ditulis Buka kameranya. Paulus mematikan akal orang Kristen? Oh, banyak sekali dalilnya. Paulus itu mematikan akal manusia. Coba jelaskan satu. Coba jelaskan. 2 Korintus 10 nomor 5. 1 Korintus 1 nomor 19. Bentar, Bang. Coba. Aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan aku lenyapkan. Itu dituliskan untuk orang-orang yang menyembah yang berhala. Gimana, Bang Juma? Bukan untuk orang-orang Kristen, Bang. Ya, salah satunya 1 Korintus 1 nomor 19, kemudian 2 Korintus 10 nomor 5. Kalau 2 Korintus 10 nomor 5 dia mengatakan bahwa Itu dituliskan Aku untuk orang-orang yang membinasakan. pada waktu itu masih menyembah yang berhala. Orang-orang yang pintar untuk menyesatkan orang-orang yang untuk mengikut Kristus. Seperti begitu. kami membinasakan pemikiran manusia dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Pengetahuan Tuhan aja Paulus rubuhkan. Makanya Taurat itu dihancurkan sama dia. Terbukti perkataannya bahwa Taurat perkataan Tuhan itu aku rubuhkan. Makanya dia batalkan perkataan Tuhan itu dirubuhkan sama dia. Perkataan Tuhan itu sampah bagi Paulus. Kata Paulus merubuhkan hukum Taurat tertulis di mana, Bang? Banyak dalilnya. Galatia 5 nomor 2, nomor 3, nomor 4. Bentar, Bang. Galatia Silakan. 5 ya. 2, 3, 4. Coba saudara Toba bantu saudaranya. Buka kamera. Silakan. Galatia 5 Hai 2, 3, 4. Apakah
kata Galatia Paulus. berapa, Bang Joma? Galatia 5 nomor 4. Dia punya perikop Bang, kemerdekaan Kristen. Iya, perikop itu kan akal-akalan penerjemah. Yang Kamu terpenting lepas dari isinya. Kristus, Ah, isinya kamu lepas dari Kristus kalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. kamu lepas dari hidup kasih di karunia. luar, Kasih kamu karunia. hidup di luar kasih karunia. Nah, Artinya pertanyaan begini, saya. Bang. Kamu Pertanyaan saya. Pertanyaannya muncul. Menurut saudara, apakah ada kebenaran oleh hukum Taurat? Ada atau tidak ada? kebenaran dalam arti apa, Bang? Nah, itu kan mulai inilah orang kalau sudah jadi mangsa, racun serigala itu sudah menjalar ke seluruh tubuh. Ya ini kan begini kan supaya tidak terjebak, Bang. Loh, Nah, bukan kita masalah kan ini- terjebak, pintir data yang ada di dalam kitab Anda sendiri. Kenapa? Kan Anda sudah keracunan bisa serigala. Anda sudah Nah, ini dibinasakan. Kan tadi udah dikatakan toh 1 Korintus 1:19, 2 Korintus 10 nomor 5, pengetahuan Tuhan aja dirobohkan sama dia. Apalagi hanya manusia seperti abang. Pengetahuan kewarasan Anda itu dicabut sama dia sehingga Anda pun menjadi tidak waras. Orang datanya sudah sangat jelas. Jika engkau mengharapkan ada kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Pertanyaan saya, apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat? Ya itu kan pemahaman dan pemikiran Bang Juma. Susah memang bang. Kalau sudah terjerat dengan tipu daya sang serigala, udah selesai. Hanya akal Oke, sehat yang sembuh dari sakit yang bisa keluar dari jerat tipu daya sang serigala. Itu aja. Ini Bang saya pakai akal sehat saya ya Ya. pribadi. Silakan Anda gunakan akal Artinya sehat. Bang, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Nah, sekarang Artinya begini Bang, Artinya di dalam perjanjian lama kan hukum Taurat ditujukan ke Bani Israel. nah, terus kenapa ada di agama Kristen Karena kalau yang gitu? pertama itu kemaksiatan. Ya, terus kenapa ada kitabnya Yahudi di merajalela. agama Anda kalau gitu? Aduh, parah ini. Jadi begini Bang, ya namanya kan pada waktu Abang sudah mengatakan lalu itu pada waktu konsili. Waduh. Konsili pertama ketika bangsa itu yang ketika mereka mengikut Yesus Kristus, ketika mereka mendapat pengajaran dari Yesus Kristus. Saudara Rido dan Robit bisa buka kamera bang kalau Kristen Kristen. munculkan pada mula-mula pada waktu itu kan. Iya, pengikut Paulus itulah Kristen. Saudara Robin, silakan buka kamera. Silakan bang, yang buka kamera yang Kristen. Maaf bang, turunin aja saya bang. Maaf. Taurat itu lebih di atas Yesus daripada hukum Taurat, tahu nggak? Betul. Apa? Yesus lebih di atas daripada hukum Taurat, makanya dia Coba. menggenapi hukum Taurat. Lebih di atas, tapi kenapa Kalau hukum notnya Taurat itu dipotong? berdasarkan perbuatan orang diselamatkan, Yesus tunduk kepada hukum Taurat. bukan tunduk. Yesus di atas hukum Taurat, ngerti kau? Yesus kan Tuhan. Jangan ngarang-ngarang cerita. Baca Yohanes Pengarang kau 14 itu nomor banyak bacot. 31. Kau aja tinggi badanmu pakai kilogram. Jangan emosi, santai aja. Halo, selamat siang saudara Teos. Iya selamat siang bang. Ini sama bang Zuma. Siap. Bang Zuma ini apa Islamnya? Saya Islam sama seperti Yesus. Islam. Iya iya. Iya. Abang dari agama mana?
agama Kristen. Oh, agama Kristen. Sering baca Bible? Sering. Pernah baca Kejadian 49 nomor 27? Kejadian 49 nomor ayat berapa, ayat 27? Iya. Dia berbunyi bagaimana? Keturunan Benyamin berlaku seperti serigala, merampas dan membagi-bagikan hasil rampasan. Keturunan Benyamin seperti apa? Seperti Serigala. ya, terus ada lanjutannya kan? Iya. Lanjutannya adalah pada pagi hari merampas Ya, jarahan dan pada sore hari membagi-bagikan hasil rampasannya. Siapa keturunan Benyamin yang merampas dan membagikan hasil jarahan? Maksudnya siapa keturunannya Benyamin? Iya. Oh, ini bicara Paulus. tentang keturunannya. Kan keturunan Benyamin berlaku seperti serigala. Tadi katanya sering baca Bible. Ya, abang, saya mau tanya nih, bisa kah? Bisa kah saya bertanya? Apa itu? Iya, ini kalau Muhammad itu keturunan dari mana? Nabi Muhammad bukan keturunan Benyamin. Maksudnya Nabi Muhammad keturunan dari mana? Dari Nabi Abraham alaihissalam, anak Nah, tunggalnya. Nabi Abraham Dari itu dia bangsa mana? Dia dari mana? Ismail. Kenapa pertanyaan Ya, kayak dari ini? Nabi Abraham itu dia dari mana? Kejadian 49 nomor 27. Keturunan Nabi Abraham. Benyamin yang berlaku serigala itu siapa? Filipi Tidak, 3 abang, nomor saya tanya, 5. Nabi Abraham itu dari mana? Filipi 3 nomor 5. Oh, Paulus. sudah lari. Saya kan bertanya. Abang bisa jawab. Paulus adalah keturunan Benyamin. Kita sedang Saya membahas tanya itu, tema Nabi ini. Abraham itu berasal dari mana? Kan tadi bilang Muhammad kan berasal dari Abraham. Berarti Abraham itu berasal dari mana? Nggak perlu dibahas, itu terlalu jauh. Apa hubungannya dengan tema ini? Nah, ya sekarang saya tanya nih, maksudnya kenapa? Ya, Nabi Abraham orang Bugis. nah, Nabi Abraham itu dari mana kok bisa pakai bahasa Arab itu nih? Nah, Orang Bugis dia, orang Bugis. Nah, coba. Kan tidak masuk akal. Kan Muhammad kan tadi bilang dari Nabi Adam. Nah, Yesus bahasa apa? Ya, yang saya tanya itu. Muhammad- Yesus bahasa Muhammad kan apa? pakai bahasa Yesus bahasa apa? Yesus. Arab. Jadi heran, kok bisa pakai bahasa Arab? Lah, Yesus kok bisa pakai bahasa Yunani? Hiha. Ayo Bung, kembali ke tema Coba kejadian. abang jawab dulu. Kejadian 49 nomor 27. Lah, Laku kok keturunan ditanya- Benyamin seperti serigala. Paulus Tanya lain dijawab lain. Paulus adalah keturunan Benyamin. Artinya Paulus ini serigala. Betul? Betul? Betul. Tidak maksudnya saya tanyakan lain, abang. Kan tidak ada dibilang keturunan Arab itu adalah serigala. Keturunan Benyamin adalah serigala. Paulus keturunan Benyamin. Betul? Ya Arab itu dari mana? Maksudnya dari mana? Kenapa lari ke sana? Kita sedang bahas keturunan Benyamin. Assalamualaikum Kok bisa- warahmatullahi wabarakatuh. Keturunan Benyamin itu adalah serigala. Nabi Muhammad bukan keturunan Benyamin. Ngapain kau bahas dia? Beliau. Paulus ini keturunan Benyamin. Sehingga kalian yang orang Ambon, orang Papua, orang Flores, orang Timur Leste, bukan orang Yahudi, kok bisa ada hasil dari mana itu? Ada perjanjian lama di kitab kalian. Itu jarahan dari mana itu, Om?
Loh, ini siapa yang turunkan itu Al-Quran itu? Al-Quran itu diturunkan. Kenapa lari ke situ, Al-Quran Toples? itu diturunkan dari mana itu? Saudaraku Abraham bukan dari Toples. Arab. Saudaraku Al-Quran itu diturunkan dari Toples. mana? Nabi Abraham bukan dari Arab. Saudaraku Toples, dengarkan saya. Aduh, Nabi Abraham bukan dari Arab. So, Al-Quran itu bisa Keturunan diturunkan dari Benyamin, keturunan Arab. Benyamin, Tidak jelas asal usulnya. keturunan Benyamin itu berperilaku Tidak jelas seperti asal serigala, merampas milik orang lalu membagi-bagikan ke orang lain. Terbukti hari ini Kristen bukan orang Yahudi seperti Anda Toplores, ya toh? Kenapa ada kitabnya Terus Yahudi di abang Anda? ini orang mana? Kenapa ada kitabnya orang Abang ini Yahudi kan di bukan Anda? Arab, orang Indonesia. Sementara Anda ini adalah Toplores. Kenapa ada kitabnya Yahudi di Anda? Karena ada yang menjarahnya dan membagi-bagikannya. Itulah yang dinubuatkan oleh Yakub di dalam Kejadian 49 Ya, nomor Nabi 27. Abraham bukan dari Arab, kok bisa pakai Al-Quran itu dari Ya, Arab? Anda sendiri sadar nggak? Pikir itu. Anda nyambung nggak ini? Anda orang mana? Coba, Anda coba orang mana? pikir. Anda orang mana? Hah? Anda orang mana? Terus Anda Coba diskusi yang coba tenang dulu. Ya, tenang ya. Kejadian 49 nomor 27. Keturunan Benyamin berperilaku seperti serigala. Yesus selalu berpesan, waspadalah kepada serigala buas. Waspadalah kepada serigala yang buas, kata Yesus. Jadi saudaraku, saya ingin Anda itu jujur kepada kita yang ada di sini. Apakah Anda mengakui bahwa nubuatan Benyamin yang dinubuatkan oleh Yakub itu betul-betul tergenapi atau itu hanya hayalan saja oleh Yakub? Silakan. saya tidak bawa Bible di sini, jadi mungkin saya belum bisa jawab. Anda ya. tidak bawa Bible, terus Anda bawa Al-Quran. Bible mungkin saya bisa jawab. Anda bawa Al-Quran. Saya di tempat kerja tidak bawa apa-apa. Oh, tidak bawa Al-Quran, kenapa tanya tentang Islam? Giliran ditanya tentang imanmu, alasanmu tidak ada Bible. Kalau Islam kau pertanyakan, ada Al-Quran rupanya. Saya di tempat kerja tidak ada. Di dalam Yohanes 14 nomor 26, Yesus berkata, Roh Kudus itu fungsinya mengingatkan segala sesuatu yang pernah Yesus katakan. Kok sekarang jadi nggak ada Bible? Roh Kudusnya mana? Ya, Roh Pak. Kudus Anda kemana? Roh Kudusnya kemana? Saya menjawab itu abang itu. Ya, Roh Kudusnya saudara saya kemana? Roh Kudus. Ya, kan Roh Kudus itu Tuhan, toh? Yang ada menghinggap di dalam tubuh Anda, mana? Tanya dia. Roh Kudus, prikitiu. Ada apa, Theos? Aku ada mau bertanya ini, Roh Kudus. Ya, apa, Theos? Kejadian 49 nomor 27 itu loh. Roh Kudus bilang, tunggu dulu, aku naik dulu tanya Bapak. Bapak, ya, RK, ada apa? Itu ada hambamu dibawa bertanya tentang kejadian 49 nomor 27. Wah, yang kita coba yang dalam apa perikop sini. Topiknya ini abang ini. Iya. Siapakah Nabi Rasul palsu? Yang palsu itu adalah keturunan Benyamin. Karena dia berperilaku seperti serigala. Kan gitu, itu kan nubuat. Makanya akarnya saya cari. Apakah Anda mengakui bahwa nubuat Benyamin ini itu tergenapi atau itu hanya omon-omon doang? Gitu loh, Bang. Kami di Kristen itu sudah digenapi. Apa digenapi oleh serigala? Tidak sunat. Digenapi. Iya, bagaimana dikatakan Rasul menentang firman Tuhan? Tidak digenapi. Rasul Tuhan kok menentang ajaran Tuhan? Oleh Piye toh? penabuhan Yesus Kristus. Oleh penabuhan Yesus Kristus sudah digenapi. Apa yang digenapi?
Yang digenapi itu ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala buas, dia akan menyesatkan banyak orang. Ya betul, digenapi. Ada serigala yang membinasakan banyak orang. Kenapa kayak cacing kepanasan? Duduk aja susah. Merokok, mau saya merokok itu nanti pelanggaran di abang. Oh iya. Oke. Masih mau lanjut atau mau istirahat dulu? Kerja dulu. Oke, nanti malam bisa lanjut kah? Iya bisa saudaraku, bisa datang ke sini, bawa pendeta pastornya ke sini ya. Sudah follow. Oke, bawa pendeta pastornya ke sini. Jangan lupa bawa bungkusan. Ayo teman-teman kami Kristen naik, kita diskusi baik-baik ya. Jangan emosi, jangan ngamuk. Keturunan Benyamin adalah nabi palsu, ayatnya di mana? Bagus, Masya Allah, luar biasa. Matius 7 nomor 15. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar domba, padahal dia adalah serigala. Siapa yang punya keturunan serigala? Beda konteks. Kamu mau memaksakan. Beda konteks. Inilah ilmunya kamu, Bro Zuma. Beda. Yang saya tanya, keturunan Benyamin adalah nabi palsu mana? Ya kan sudah kubilang tadi. Ya kau dari Kejadian ke Matius kau jauh banget. Oh, katanya goblok lah kau. Ya sudah. Islam goblokin orang lu. Coba mana ayat yang saya minta mana? Saya kok udah tanya, udah jawab. Pertanyaanmu udah ku jawab. Matius 7. Keturunan Benyamin adalah nabi palsu, itu yang kutanya. Bukan kau sambung-sambungkan Lebih ayat. parah lagi malah. Lebih parah dari nabi palsu. Mana? Kutanya dulu. Enggak, keturunan mana tunggu. Udah mukamu belum mandi dari malam begitu terus kau. Udah turun di bawah, Bang. Enggak, mana ayatnya? Kalahkan kau. Iya. Emang enggak ada ayat. Anda menang, silakan Anda menang. Jadi teman-teman sekalian, Kejadian 49 nomor 19 itu, nomor 27 itu kan harus didudukkan perkaranya dulu nih, bahwa keturunan Benyamin itu berperilaku seperti serigala. Itu dulu, iya atau iya? Kan begitu. Iya atau iya? Keturunan Benyamin berlaku serigala enggak? Begitu loh. Itu dulu diakui. Kalau sudah diakui itu, baru kita cari siapa yang mengaku keturunan Benyamin. Sederhana kok itu. Sederhana itu. Andai saja keturunan daripada Nabi Ismail, dari Khedar atau Nebayot, mari kita cari apakah Nabi Muhammad yang diarahkan di situ. Kan tidak ada gitu loh. Yang kita harus. Halo, Bang. Ya, halo. Halo Bang. Halo juga. Mau tanya Bang. Buka kamera kalau Kristen, Abang. Silakan. Ya Bang. Buka kameranya kalau saudara adalah seorang Kristen. Kalau saya Muslim Bang, hanya suka berbicara dengan Abang, mau tanya. Muslim di bawah, materi pelajaran kita belum sampai kepada pertanyaan. Jadi teman-teman sekalian, ini tujuan kita ini bukan untuk menghujat atau intoleransi, enggak. Ini semata-mata untuk menjawab misi nubuat agung, nubuat yang ada di dalam kitab saudara. Yang Anda katakan itu kitab saudara. Ya kita kaji dong. Iya toh. Kita buka isinya, kita urai isinya. Nggak usah apa ya. Santai aja. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang, Saudara Angin. Halo, Bang. Halo. Iya, dari Kristen. Bukan.
Halo saudara Saira. Halo Saira dari Kristen. Saya Muslim. Oh Muslim, alhamdulillah. Yes. Halo, selamat siang teman-teman. Halo. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Siang bang. Dari Kristen. Muslim bang. Saudara Adi, selamat siang. Selamat siang. Dari Kristen. Oh Muslim bang. Sorry kepencet. Sorry. Alhamdulillah. Silakan teman-teman yang Kristen yang bisa buka kamera, tapi ya kalau tidak bisa buka kamera nggak usah, itu namanya pengecut. Halo saudara Daniel, saudara Elang. Halo Dani. Selamat siang abang. Halo. Halo. Iya, dari Kristen. Dari matamu, agamamu urus bongo. Inilah bagian dari ajaran agamaku, membahas tentang kebatilan. Halo, selamat siang. Halo Bung. Selamat siang. Oke. Saudara, selamat siang. Ada onde-onde kah? Semangat siang, saudara. Monitor. Halo. Halo monitor, selamat siang. Saudara Aro, selamat siang. Halo. Aro, saudara Donditan. Halo. Halo, selamat siang. Siang bang. Dari agama Kristen. Islam bang. Sorry bang, kepencet bang. Makasih. Halo, saudara tanda tanya. Assalamualaikum Bang Juma. Muslim Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Muslim, saya harap tolong untuk tidak minta permintaan dulu, boleh kan ya? Ya teman-teman ya. Selamat siang saudara. Saudara Marire. Halo. Semangat siang. Hai. Ya selamat siang. Dari Kristen bang. Iya. Oke, silakan buka kameranya. Dari Kristen, kenapa? Iya, buka kamera bang, kita diskusi.
Silakan. Belum bisa untuk buka. Bisa bang, ini di sini kelihatan di sini kalau bisa. Silakan buka. Halo, halo saudara Iwan. Halo bang. Halo. Halo. Dari Kristen abang ini. Muslim bang. Oke, makasih. Saudara Fugazi, semangat siang. Assalamualaikum bang. Maaf bang, kepencet bang Muslim bang. Oke, makasih saudaraku. Tetap dukung live kita ya. Silakan saudara non Muslim ajukan permintaan. Tapi yang bisa buka kamera ya, jangan yang banyak mau naik ngamuk-ngamuk. Halo semuanya. Halo. Saudara iya dari Kristen. Anda dari Kristen, silakan. Ya, halo. Ya, halo. Dari Kristen, Bang. Iya, dari Kristen. Silakan buka kamera, Abang. Oke, kalau aku buka kamera, buka masker juga ya, biar real. Boleh. Silakan buka kamera Anda. Kalau aku buka kamera, bisa buka masker, biar real. Boleh. Pakai masker juga nggak apa-apa. Halo, saudara Marcel. Faisal Samam. Yuk, selamat siang. Iya, dari Kristen abang. Ya, Kristen bang. Silakan buka kamera kita diskusi, silakan. Bacot kontol. Saya tidak bisa buka kamera bang. Bacot Itu anjing. sudah bisa, tinggal diterima. Tidak bisa bang. Silakan. Karena Itu Kristen komunis. Ya, saya maksudnya saya ada perhatikan apa itu judul itu bang. Siapakah nabi atau rasul palsu? Itu pertanyaan yang ada pertanyaan besar gitu. ya buka kameranya bang kalau mau diskusi. Tidak bisa bang, soalnya dari judul ya, aja sudah nanti. tidak apa memungkinkan gitu. Untuk Ya, silakan Anda tidur. Halo, semangat siang. Halo. Halo. Semangat zuhur, teman-teman. Ini kebanyakan Islam sih yang minta. Halo, semangat siang. Halo. 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 Buka kamera, Bang. Silakan. Buka dulu maskermu kampret. Jangan asal perintah orang aja kak. Kok mentalnya kayak mental penja aja. Cuma disuruh buka kamera kok ngamuk, Bang. Piye toh? Halo, semangat zuhur. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Semangat siang menjelang asar. Siang bang. Ya. Siang bang, siang. Dari Kristen abang. Gimana bang, apa yang mau kita diskusi? Saya Katolik, ya Kristen, Katolik saya. Boleh buka kameranya, silakan bang, silakan. Wajib ya? Iya, betul. Ya. Kalau wajib ya, kalau bagaimana coba tampilkan foto Nabi Muhammad gimana dulu baru aku buka kamera. Boleh tampilkan yang dalamnya Yesus enggak? Merek apa bang? Banyak kali alasannya.
Lucu teman-teman kita ini, ada aja. Ya kita juga penasaran dong, Yesus pakai celana dalam merek apa? Wajah Nabi juga mau diminta. Aduh, parah. Kita mau diskusi yang bukan mau cari ribut aja, kita bahas gitu loh. Oh, wajah Nabi Muhammad diminta. Ya aku minta juga lah merek celana dalam Tuhanmu. Halo, semangat siang. Halo. Ya. Silakan buka kamera bang. Kita diskusi gitu loh bang. Silakan. Dulu. Masker. Aduh, banyak kali bahasannya ini. Anak-anak dewa ini. Ya begitu dong, kan jantan. Buka aja bang. Kita diskusin tuh. Buka. Buka dulu maskermu kampret. Jangan asal mikirin orang aja kau. Udah bang, jangan gitulah. Buka kamera, kita diskusi. Kristen anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan kasihlah contoh. Kok kakek-kakek sudah bau tanah, sudah mukanya sudah kayak muka mayat, kok masih maki-maki gitu. Nggak konsekuen. Apanya? Abang kan bisa pakai masker juga. Buka kamera, Anda pakai masker gitu loh bang. Perlu pakai masker. Kalau Anda buka masker, kita sama-sama terbuka. Apa sih abang ini? Kenapa jadi kayak gitu abang ini? Bukalah kameranya bang. Halo, selamat pagi Ambilai. Ambilai. Pagi Om. Ya, dari mana ini? Salam Lambi Om semua. Tumbai. Oh, alhamdulillah. Dari mana ini? Toraya. Dari Toraja Om semua. Iya, Toraja. Iya, buka kamera. Kristen. Iya, buka mi kamera. Iya, begitu bosku. Santai kisah aja. Bukan Kristen. Jadi apa ini? Allahu Akbar, Masya Allah. Selaku diomong salam hormat semuanya. Selamat kita pada salam. Ya, di mana ki ini? Terima kasih nih Om semua di kesini. Lagi di Dubai, Jepang. Oh, di Dubai. Selamat Dubai. ki. Oke, sip. Iya tuh. Sehat ki di Oke, sana. lanjut ya semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali. Kusangang enak topi raja pakan di bayi. Ternyata solaku lek. Alhamdulillah. Solat tak diomai. Tau ma ballo toh. Tau ma gagana to raya. Naik maki di sini jam maki marah-marah deh. Deh. Santai-santai lalu Bang Ki. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum. Dari mana Abang? Tolong ya teman-teman, yang saya minta naik nih teman-teman kita non muslim gitu. Jadi kalau saudara naik ke sini berarti Anda merasa non muslim. Halo, semangat siang. Halo, semangat siang. Halo. Apalagi nih? Pamer suara apa itu Bang? Tolong saudaraku yang muslim ya, mungkin lagi semangatnya mau naik ke sini, saya maklum, wajarnya itu. Tapi tolong kasih sedikit perasaan peka terhadap 7.000 saudara kita ini kurang lebih. Mereka duduk di sini menunggu adanya perdiskusian berjalan.
Jadi tidak diharapkan kayak di sebuah elektron, karena ada elektron, orang lagi menunggu peresmian kegiatan akad nikah, tiba-tiba Anda kebelet ingin naik ke panggung menyanyikan sebuah lagu pada saat orang-orang tidak sedang ingin mendengarkan lagu. Sudah begitu suaranya pales lagi. Orang lagi nongkrong nunggu di depan panggung besar kan ya, lagi menunggu kegiatan atau acara inti. Tak ada yang berharap Anda kok tiba-tiba muncul di panggung, ambil mic, terus Anda curhat di situ, Pak, gigi saya sakit, Pak. Kenapa sakit? Mertua saya diusir saya dari rumah, Pak. Kan kesal semua orang yang datang di situ. Anda dilempari batunya. Turun. Nah, jadi ayo sebagai muslim peka yuk, peka Bang, ya. Sehingga yang naik saja itu adalah teman-teman kita non muslim. Kita yang muslim ini duduk aja nyimak itu. Biarkan saudara-saudara kita non muslim yang naik ke atas. Jangan pula kita yang rebutan naik. Salam sehat selalu Bang Juma. Kayaknya tadi sudah ketemu abang ini ya. Orang nunggu artisnya hadir, bukan penarik kabel. Dia naik panggung. Vokalisnya dong, kayak pendeta, pastor, kan gitu. Lulusan STT, itu loh yang naik. Oke. Ini lagi kan. Pemain keyboard ini tapi kesetrum. Binatang. Ya, binatang piti-piti saya di videomu, ya. Di situ kan di videomu itu berbicara ayat-ayat. Pemain keyboard tapi kesetrum. Turun. Halo, semangat siang teman-teman. Tolong yang muslim ya. Waktu kita habis loh, hampir sejam loh. Hampir sejam di sini kita hanya untuk sapa-sapa kalian naik turun. Apa diskusinya nggak ada jadinya kan? Tolonglah teman-teman. Please. Mari kita saling menghargai satu sama lain. Yang naik adalah yang non-muslim. Yang muslim dibawa aja dulu. Kan masuk komal kita ini untuk nyimak diskusi lintas agama, bukan ya? Bukan mau naik salam sapa. Halo saudara, semangat siang. Halo. Halo, selamat siang. Halo, Bang. Semangat siang. Boleh berak dulu, Bang. Boleh. Berak dulu ya. Nanti ya. Baik. Kasih. Kita hargai teman-teman, dia lagi lapar dan kulihat dia sudah siapkan piring dengan sendok. Dia mau berak biasa, menu makanan. Sudah ada nasinya di sebelah kiri, tinggal piring kosong sebelah kanan. Menunya di pabrik sendiri, sisa dimakannya, jadi dia izin. Jadi dia makan dulu. Seperti B2, makan nya sendiri.
Halo, selamat siang. Halo. Karena ya, salah karena keluarin Islam. Iya, iya. Goceng. Siap. Halo, semangat. Sehat, sehat. Silakan buka kameranya. Sehat, Bang. Buka kamera dulu ya. Iya, iya, silakan. Memang waktunya Anda makan siang ini. Silakan. Waktunya makan siang mereka memang, teman-teman. Maklumi aja. Oke. Kita udah kirim ke beberapa pendebat Kristen. Mudah-mudahan mereka nangkap. Jadi tema ini memang berat bagi mereka, teman-teman. Berat sekali. Tapi sebenarnya memang semua tema itu berat bagi mereka sih. Semua tema apapun itu berat, semuanya berat. Semuanya berat. Tema terkait dengan agama bagi mereka itu semuanya berat, tidak ada yang tidak berat. Kenapa? Karena musuh mereka adalah kitab mereka sendiri. Jadi sejatinya memang tidak salah ketika dia datang emosi, menghujat, kesal, jengkel, marah. Itu tidak salah. Kenapa? Karena menjadi tema itu akan menjadi momok. Apapun itu, ya mau kayak mana? Mereka punya agama syiar, ada amanat agung. Jadi tema apapun, ya pasti nabrak. Pasti nabrak. Nabrak akal, nabrak hati. Karena biar bagaimanapun mereka manusia. Tapi kepercayaannya yang tidak manusiawi. Makanya dia sangat sensitif kalau dibahas tentang keyakinan. Karena pasti akan nabrak logika sehatnya dan juga hatinya sebagai manusia. Halo, selamat siang Bang Juma. Siang juga. Dari gereja mana Ibu? Protestan. Silakan dibuka kameranya. Kita diskusi. Boleh nggak buka kamera? Harus buka kamera di sini, Bu. Kan diskusi santai, rileks. Nggak usah lah buka kamera. Untuk supaya kita saling kenal. Ibu buka kamera aja nggak apa-apa. Bahas kitab itu aja. Judulnya. Iya, sambil buka kamera nggak apa-apa kan, Bu? Belum bisa buka kamera. Bisa loh. Di sini kan ketahuan ini, Bu. Tinggal dikirim, Ibu terima. HP saya ini lemot nanti. Kok rata-rata pengikut Paulus suka kayak gitu ya, Bu ya? Karena HP-nya jadul, lemot. Oh. Ibu masih sering ke gereja? Sering ke gereja? Sering. Nah, itu hebat berarti. Buka aja kameranya. Ini siapakah Nabi dan Rasul palsu? Yang tidak mau buka kamera. Ya, siapa lagi kalau bukan keturunan Benyamin, Bu? Oh, Bang Juma sering buka Alkitab ya? Saya kebetulan sering baca. Kita boleh baca nggak? Iya boleh, tapi dibuka kameranya dulu Ibu, biar diskusinya bisa berjalan gitu Ibu. Gimana sih Ibu ini
Halo, halo, selamat zuhur menjelang asar. Halo. Gak ada orang, teman-teman. Kutu cumi menetas. Jadi teman-teman sekalian, siapakah nabi atau rasul palsu itu? Jelas kok di dalam kitab mereka sendiri. Dari buahnya kamu bisa mengenal mereka. Ya sudah, lihat buahnya. Apa buahnya? Nah, kan udah jelas tuh. Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus. Nah, itu buah-buahnya. Udah jelas sekali kok. Kenapa masih bingung juga? Gitu loh. Sebenarnya ya seperti yang saya katakan kemarin, tak ada fungsinya sebenarnya kita berdiskusi. Nggak ada ilmu yang kita bisa dapat kecuali trik kebohongan, cara berbohong, cara memelintir. Nah, itu yang kita temukan. Tapi kalau ilmu itu tidak ada. Halo, selamat zuhur menjelang asar, saudara Vincent. Halo, halo. Cuma ada undang saya naik, diam-diam. Iya, ini ada. Sampai dulu. Silakan buka kamera itu. Lelet ini. Halo saudara Alvaro, semangat siang. Halo bang. Ya, selamat siang. Silakan buka kamera. Assalamualaikum Bang Juma. Maaf saya Muslim, di bawah aja saya. Oke, makasih. Silakan saudara Alviro, dari Kristen kan ya? Pastor ini ya? Iya, saya dari Kristen, Bang. Oke, silakan buka kamera. Ya, saya dari Kristen, Siap, siap. Buka kamera bang, kita diskusi, silakan. Oke. Ini pastor ya? Pendeta atau pastor? Ya, saya seorang pendeta muda. Ah, pendeta muda. Oh, keren, keren. Oke bang, ini terkait dengan tema. Saya membaca data di dalam 49 nomor 27. Kalau kita melihat ke-12 anak Yakub itu kan dinubuatkan oleh Yakub menjelang kematiannya. Seluruh anaknya dipanggil, lalu kemudian dinubuatkan atau diramalkan satu-satu. Jadi semua anak Yakub itu disebutkan laku, tindakan, perilaku, karakteristik daripada keturunan mereka nanti. Sampai pada Benyamin dikatakan bahwa Benyamin lakumu nanti seperti serigala. Pagi merampas, sore membagi-bagikan hasil jarahan. Saya ingin tahu dari seorang yang terdidik sebagai seorang Kristen, apalagi seorang pastor, pendeta ya. Apakah nubuatan Yakub ini tergenapi atau tidak? Bahwa keturunannya berlaku seperti serigala. Silakan, Mak. Ya, bagaimana Bang? Agak ngelag tadi. Mungkin signal saya atau... Kejadian 49, Yakub memanggil seluruh anaknya, 12 anaknya. Lalu Yakub menubuatkan perilaku mereka satu-satu. Tiba pada kejadian 49, data 27.
Yakub meramalkan atau menubuatkan Benyamin keturunannya seperti serigala, pagi merampas hasil jarahan, sore membagi-bagikan hasil jarahannya. Pertanyaan saya, minta maaf saya tangga dulu bang. Katanya sesuai dengan tema. Terus kenapa mengarah ke Yakub? karena keturunannya nantilah yang akan menjadi rasul palsu. Seperti serigala dia nyamar domba, padahal dia serigala. Maksudnya bahas aja ini. Iya, kan Yesus mengatakan di dalam Matius 7, atau jangan-jangan Pak Pendeta nggak tahu. Matius 7 nomor 15, ada serigala yang nyamar domba. Matius 7 nomor berapa? 15. Oh, saya bacakan ya. Boleh. Saya bacakan di sini ya Bang Suma. Boleh. Waspadalah terhadap nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ya, serigala ini identik dengan keturunan Benyamin, betul? Serigala identik dengan keturunan Benyamin. Mana datanya Bang? Tadi makanya saya baca Kejadian 49 nomor 27. Oh, maksudnya Abang Suma dari Kejadian 29 tadi itu bagian nubuatan untuk menggenapi bahwa keturunan dari Benyamin lah yang adalah serigala yang buas, begitu? Sah, ya, betul. Oh ya, silakan lanjut. Iya. Jadi data itu jelas akurat. Kejadian 49 nomor 27. Ketika Yakub memanggil Benyamin bahwa keturunan lakumu nanti seperti serigala, pagi merampas hasil jarahannya, kemudian sorenya dibagi-bagikan. Filipi 3 nomor 5, Paulus mengaku sebagai keturunan Benyamin. Orang non-Yahudi melalui surat Paulus maka tahu bahwa Paulus ini adalah diutus untuk non-Yahudi. Galatia 1:15, Galatia 2:8. Ini signal siapa yang milik saya ya, atau Bang Suma ya? Saya. Seperti itu. Jadi ya harus tergenapi. Makanya Yesus senantiasa selalu mengatakan waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada serigala yang nyamar domba. Nyamar domba itu maksudnya nyamar menjadi keturunan Yakub. Atau domba ini maksudnya adalah murid yang digembalakan Yesus. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kamu menyamar seperti domba, menyamar seperti muridku, tapi sebenarnya dia adalah serigala yang buas. Nubuatan itu digenapi oleh Paulus, Bang. Pak Pendeta, silakan. Oh, maksud Bang Suma, ini suara saya jelas enggak Bang Suma? Enggak jelas? Enggak. Jelas. Oh ya, oke. Jadi kesimpulan dari Bang Suma bahwa Paulus lah yang mengenapi nabi palsu itu, begitu. Yes. Karena ada ayat-ayat pendukung bahwa dia berasal dari Benyamin dan juga asal dari kejadian tadi ya, dari keturunan Yakub. Sekarang begini Bang, kalau memang Paulus di dalam pandangan Abang Suma ya memberikan representasi secara sistematik tentang Rasul Paulus bahwa dia adalah nabi palsu, sekarang saya meminta satu ayat saja di mana Paulus pernah menyatakan diri sebagai nabi. Silakan. Satu ayat Alkitab saja. Baik. Dia eksplisit dia adalah nabi, satu ayat saja. Oke. Kalau Abang berikan saya pengakuan Paulus secara eksplisit bahwa dia mengaku dia adalah nabi, hari ini saya syahadat. Satu saja. Semua pengakuan Paulus ya, dia adalah nabi. Kalau Rasul banyak.
semua surat Paulus itu cerminan pengakuannya kalau dia itu adalah nabi. Enggak, satu ayat pengakuan secara eksplisit verbal bahwa saya adalah nabi. Kalau rasul banyak, tapi saya adalah nabi, pengakuan dari Rasul Paulus. Kalau dia sudah mengatakan dirinya rasul, Pak Pendeta, berarti dia sama dengan nabi. Enggak, beda. Sekarang kok beda? kita tidak bicara definisi tentang rasul dan nabi. Kok beda? Saya mau minta ya, seorang pendeta muda. Kalau definisi saya bisa bukan maksudnya begini, secara eksplisit saya minta beban pembuktian pernyataan Paulus atau Rasul Paulus itu atau Paulus saya adalah nabi. Mana ayatnya di dalam Alkitab? Coba. Jangankan dia mengaku nabi, Bang. Dia mengaku Kristus juga ada. Jadi itu bukan silakan. Nabi dulu baru dia mengaku Kristus. Silakan. Saudara. Dia mengaku nabi dulu baru Kristus. Sabar, tenangkan diri Anda. Di dalam KPR 13 nomor 1 ya. Nomor 1. Di situ asistennya sendiri yang asistennya Lukas. Hei. Kau merujuk ke asisten ini. Lalu pernyataan Paulus saya minta. Pernyataan Paulus bukan merujuk kepada asisten. Mana? Secara verbal bahwa saya adalah nabi. Baik. Silakan. Oke. Menurut Anda apakah Daud itu nabi? Menurut Anda dulu. Jangan bikin red herring atau peralihan isu. Coba jawab dulu. Apakah seorang nabi? Jangan dulu bikin peralihan isu. Apakah seorang nabi harus ngaku nabi? Diskusi. Iya, makanya tenangkan diri Anda. Oh, kalau berdiskusi udah kalah argumen begini ya maksudnya. Apakah seorang nabi kudu harus ngaku nabi, Pak? Silakan Anda kasih pembuktian. Saya tidak minta dalam Lukas. Ya, silakan. Lukas 13 nomor 1. Di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Di antaranya adalah Saulus. Oke, mana ayatnya? Coba buka mana pernyataan Rasul Paulus berkata bahwa aku adalah nabi. Coba mana ayatnya? 13 nomor 1. Sebagaimana pernyataan Daud Paulus sendiri. Sebagaimana Daud diimani sebagai nabi oleh Bani Israel, Daud sendiri tidak pernah mengaku sebagai nabi. Paham ya? Jadi nabi palsu itu bisa dilihat bagaimana karakter orang tersebut. Sama dengan dia mengaku nabi. Sama seperti uang palsu, dia tidak pernah mengatakan dirinya sebagai uang palsu. Sama seperti polisi, dia tidak pernah mengatakan dirinya sebagai polisi palsu. Saya tidak minta oleh karena itu, aku nabi palsu. Bukan itu, maksudnya aku adalah nabi. Ya pasti semua tidak pernah akan mengaku bahwa dia palsu, Bang. Oke, baik. Saya belum menangkap alur pikiran saudara. Nabi itu apa? Bisa didefinisikan dulu. Nah, Anda kan merujuk kepada definisi sekarang kan? Iya, sekarang definisi dari nabi adalah saya hanya minta pernyataan bahwa Paulus itu adalah nabi palsu lewat silakan. Sekarang coba definisi nabi adalah. Jangan dulu bikin pengalian isu. Nabi adalah itu dulu, Bang. Anda seorang pendeta pastor, pendeta muda lagi. Nabi makanya saya Nabi adalah orang yang menerima firman. Betul? Iya dong. 13 buku Paulus itu firman Tuhan atau bukan? Jawab. Silakan Anda bernilai. kena diginjal. Kena diginjal kan? Oh, kena kali. Anda bikin pengalian isu. Saya tidak bertanya tentang definisi. Atau jantung pindah ke
definisi sermon itu. Aduh, para. Ini nggak bisa diskusi dia ini. Saya Dia udah kena bertanya, mental dia saya ini. bertanya Dia kepada udah kena saudara. mental. Saya Dia udah bertanya kena kepada mental dia. saudara. Saya bertanya nih, Mana apa nabi sekarang itu? saya tanya Nabi balik, adalah, Pak. nabi adalah, Saya tanya balik, saya tidak bertanya nabi tentang adalah, definisi, bro. nabi adalah, Saya tidak bertanya tentang nabi definisi. Saya adalah, minta nabi adalah, pernyataan Paulus kalau nabi Anda klaim adalah, dia sebagai nabi nabi palsu. adalah, nabi Mana adalah, pernyataan Paulus bahwa nabi saya adalah nabi? Di mute dulu. Dengarkan saya. Dengarkan saya baik-baik. Dengarkan saya. Pendeta, dengarkan saya. Seorang polisi gadungan tidak perlu mengaku sebagai polisi, kan? Tapi kita lihat bahwa dia menggunakan seragam polisi. Lengkap seragam polisinya. Begitu kita deteksi, ternyata dia bukan polisi asli. Dia tidak punya KTA, dia tidak punya nomor NRP dan seterusnya. Berarti mereka, meskipun dia tidak mengaku sebagai polisi, tetapi karena tidak terbukti seragamnya itu benar-benar tervalidasi dengan ijazah dia, maka dia disebut polisi gadungan atau polisi palsu. Paulus tidak pernah mengaku nabi, tapi karakternya sebagai pemimpin umat, sebagai orang yang mengajarkan 13 kitab, membentuk kemudian sebuah keyakinan, kepercayaan, aliran di dalam kehidupannya, maka sejatinya dia adalah nabi. Kalau dia bukan nabi, dengarkan saya, kalau dia bukan nabi, Pak Pendeta, dari mana 13 kitabnya dia dapatkan? Jawab. Dari mana 13 kitab itu? Oke, saya jawab sekarang ya. Silakan. Saya jawab, Anda diam. Sekarang saya sudah mendengar dari mulut Anda, Paulus tidak pernah mengaku dirinya nabi ya. Itu yang Anda sampaikan. Silakan. Saya hanya minta pernyataan verbal. Ketika Anda tahu tema, saya kejar tema Anda. Sekarang saya bertanya, sebelum kita lanjut kepada definisi, mana pernyataan bahwa Paulus mengaku dirinya nabi? Anda tidak mengaku. Anda sudah mengaku tadi. Tidak ada. Sudah selesai bahwa kan? Paulus Udah selesai. Sudah selesai. Sekarang untuk membuktikan bahwa dia adalah nabi palsu, tolong tunjukkan dari mana dia mendapatkan 13 kitabnya itu. Jawab. Ayo dong. Dia Semangat. mendapatkan karena ada validasi dari Yesus Kristus. Ada validasi, ada hikmat dari Roh Kudus. Saya ulang lagi. Dari mana 13 kitab yang Paulus tulis? Dari mana ini? Ini adalah pewahyuan Dari ilham Roh Kudus. Ilham Roh Kudus. Ilhamnya dari Tuhan atau bukan? Ilham dari Roh Kudus ya. Tuhan atau bukan? Tunggu, saya mau kejar Anda, jangan pengalian isu. Mari kita bahas. Ngapain kalau Anda mengaku begini, Anda mengaku bahwa dia nabi palsu. Allahu Akbar. Saya bertanya, Anda tidak mengaku dia adalah nabi. 13 kitab yang dia tuliskan itu terima dari mana? Itu dulu. Jangan pengalian isu. Kita bahas satu-satu dulu. Saya tidak pengalihan isu. Jangan pengalian Bila isu. mana? Anda mencoba Bila mana apa yang dituliskan oleh Paulus itu, Anda sudah mengakui itu dari ilham. Anda sudah mengakui itu adalah ilham. Tetapi dengan kata lain, Anda sudah. Anda turunkan host. Dia sudah KO host. Untuk apa lagi dia di sini? Untuk apa? Turunkan. Tidak ada guna dia di sini. Dia sudah dipermalukan gitu ya. Teman-teman sekalian, saya kasih analogi sederhana. Ada seorang menggunakan seragam polisi. Dia tidak pernah mengaku, aku adalah polisi. Tapi dengan kita melihat seragamnya, hanya orang gila yang tidak mengatakan apa yang engkau lihat dari orang ini. Pasti kita akan mengatakan dia adalah seorang polisi. Betul nggak? Betul dong, betul. Meskipun orang tersebut tidak mengaku polisi. Iya toh? Jelas itu. Nah sekarang kita lihat Paulus. Pertama, dia mengaku sebagai orang yang menerima wahyu, menerima ilham. Orang yang menerima ilham, ya nabi dong. Nabi. Apatah lagi dia sudah menggelari dirinya sebagai rasul. Rasul itu
adalah gelar seorang nabi. Rasul itu adalah nabi yang naik level, naik tingkat. Nabi adalah yang menerima ilham. Rasul adalah nabi yang mengajarkan ilham itu kepada orang lain di luar dirinya. Paulus menggenapi itu. Itu menggenapi. Karena dia nabi, dia rasul, dan memiliki kitab suci. Berarti dia adalah nabi. Kalau ternyata dia bukan nabi, berarti 13 kitabnya itu adalah karangan, bukan wahyu dari Tuhan. Tapi kalau dia nabi, kalau itu adalah firman Tuhan, dia sudah akui kan ilham dari Roh Kudus kan? Berarti dari Tuhan. Karena Roh Kudus adalah Tuhan menurut. Kalau dia bukan nabi, lalu dari mana 13 kitabnya ini? 13 kitabnya ini dongeng rupanya. Karangan rupanya 13 itu. Ya bukan dong. Dan dia sudah menjawab itu adalah ilham. Ya sudah, berarti dia adalah nabi. Tapi karena disembunyikan identitasnya, maka mereka tidak mau mengakui kalau Paulus itu nabi. Tapi banyak kok orang-orang Kristen, saya berdebat dengan dia, mereka mengakui Paulus itu nabi. Banyak. Sayang sekali ya teman-teman, seorang pendeta muda dididik untuk menjadi seorang yang membodohi diri sendiri. Ini yang disebut zalim. Membodohi diri sendiri demi untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Maaf, itu bukan karakter kita sebagai seorang muslim. Halo, silakan buka kameranya. Tema, siapakah nabi rasul palsu? Saya tarik. Jadi dari... kau semakan rasul dengan nabi ya? Silakan. Kau semakan rasul dengan nabi ya? Nabi adalah kalau nabi itu adalah yang membuat nubuatannya itu kepada manusia. Enggak ada definisi. Enggak ada definisi begitu. Enggak ada. Itu kalau nabi di dalam Alkitab yang menyampaikan apa yang dikehendaki Tuhan kepada manusia. Nabi adalah nubuat, itu nabi. Nabi kalau adalah rasul beda. Nabi rasul adalah itu yang Nabi adalah udah dijelaskan. Itu adalah Nabi. utusan Tuhan untuk bernubuat kepada manusia. Utusan Tuhan. Contoh siapa? Siapa nabi yang Anda kenal? Musa. Siapa? Musa. Apakah Taurat itu kitab nubuat? Itu pesan Tuhan kepadanya. Jadi 13 buku Paulus ini pesan Tuhan atau bukan? Itu adalah surat-surat pengajarannya kepada kota-kota di Galatia, Efesus. Pesan Tuhan atau bukan? Sedang kau ngajar ini pesan Tuhan bukan? Pesan Tuhan atau bukan? 13 kitab itu Paulus itu pesan Tuhan atau bukan? Itu pengajaran setelah dia diilhami oleh pesan Tuhan atau bukan? Seperti sekarang kau ini pesan Tuhan bukan? Pesan Tuhan 13 kitab Paulus atau bukan? Bodohnya kau lagi. Mulai ketakutan dia. Taurat itu pesan Tuhan. Itu pengajaran. Taurat pengajaran atau bukan? Pengajaran. Kalau Taurat itu langsung dari Tuhan. Langsung dari Tuhan itu. Kalau Paulus ini bukan langsung dari Tuhan. Bukan, tidak. Berarti itu apa namanya? Palsu atau bukan? Rasul. Palsu atau bukan? Rasul. Palsu atau bukan ajarannya? Kalau bukan dari Tuhan. Iya, asli. Karena itu diilhami oleh Tuhan. Asli dari Tuhan atau bukan? Iya, asli. Asli. Berarti bedanya dengan Taurat. Bedanya dengan Taurat apa? Firman Tuhan itu langsung kepada Musa. Nah, kalau Paulus tidak bicara dengan Tuhan langsung. Lalu? Tapi Roh Kudus. Roh Kudus bukan Tuhan. Iya, tapi dalam hatinya seperti sekarang manusia Kristen kalau bicara dengan Roh Kudus tidak dipakai langsung. Iya. Jadi Torah adalah firman Tuhan. 13 kitabnya Paulus bukan firman Tuhan.
Kalau nabi-nabi itu langsung ketemu dengan Tuhan bicara dengan Saya Tuhan. ulang, Taurat itu firman Tuhan, surah-surah Paulus firman Tuhan bukan? Iya firman Tuhan. Sudah selesai. Pengajarannya. Sudah selesai. Pengajaran. Berarti Selesai Paulus apa? juga. Berarti Paulus nabi. Bukan nabi, bukan. Lalu dari tidak nabi dia. Loh. Gimana ceritanya bukan Karena nabi? dia tidak bicara langsung dengan Tuhan, itu dia bedanya. dari mana? Lalu dari mana dia dapatkan buku-buku itu? Dari Diilhami mana? oleh Roh Kudus. Roh Kudus ini Tuhan atau bukan? Roh Kudus ini Tuhan atau bukan? Ya Tuhan. Ya, Tapi dalam bicara hati langsung bicara nggak? dia, dalam hati. Roh Kudus bicara langsung kepada Paulus. Tuhan bicara langsung kepada Musa. Kenapa dia bukan nabi? Sedangkan Tuhan bicara langsung juga dengan Paulus. Kenapa dia bukan nabi? Kenapa kau paksakan dia jadi nabi? Kenapa Anda menolaknya? Kenapa dia menolaknya? Anda yang memberikan definisi. Tuhan bicara langsung kepada utusannya. Roh Kudus adalah Tuhan bicara langsung kepada Paulus. Roh Kudus bicara langsung nggak? Karena kitab saya. Roh Kudus bicara langsung nggak kepada Paulus? Dalam hati. Ya, bicara langsung nggak ke dalam hatinya? Bicara langsung nggak ke dalam hatinya? Itulah yang pengajaran. Itulah Roh Kudus yang membuat dia itu mengajar. Ada parah. Jangan dipaksakan ketawa, jangan dipaksakan. Udah cocok Anda ketawa. Jadi setelah Anda setelah memahami bahwa ternyata Paulus itu adalah nabi. Sekarang tinggal kita kalau dia bukan nabi berarti kitabnya bukan firman Tuhan. Kau yang mengangkat dia nabi. Kalau dia bukan nabi berarti bukan firman Tuhan yang dicatatnya. Saya tanya dulu kau. Yang bicara di hatimu sekarang itu Roh Kudus bukan? Saya sendiri. Saya sendiri. Nah, saya sendiri bukan Roh Kudus. Udah, kau jawab aja. Kau jawab dulu. Muhammadmu itu waktu kenapa lari ke sono? Kenapa lari ke Nabi Muhammad? Enggak ada. Sekarang yang terbukti mengarang kitab adalah Paulus. Kitabnya itu Anda katakan ilham toh dari Tuhan kan? Sudah kau baca kitab Paulus itu sudah? Udah. Dia mengaku sebagai rasulnya Yesus. Nah, itu adalah surat-suratnya kepada kota-kota yang ada di sekitar itu. Sekarang surat-suratnya itu firman Tuhan atau bukan? Firman Tuhan karena menuju yang baik. Firman dia Tuhan. diilhami Roh Kudus. Yang menerima firman Tuhan nabi atau bukan? Tidak semua. Coba contoh. Pendeta juga menerima Roh Kudus. Pendeta juga menerima Roh Kudus. Saya tidak tanya Roh Kudus. Yang saya tanya firman Tuhan. Saya jelaskan sama kau. Yang saya tanya firman Tuhan. Buku-buku Paulus ini, firman Tuhan kan? Iya. Yang menerima firman Tuhan disebut apa? Tidak semua nabi. Ada hamba Tuhan. Ada mulai ngaco. Coba kalau nabi dulu apa? Mulai ngaco. Kalau nabi sama kami adalah utusan Tuhan yang bernubuat, itu nabi. Punya mujizat. Paulus itu bukan utusan Tuhan. Tapi dia tidak punya mujizat dia. Tidak. Iya, udah pernah mujizat. Yang pernah dipatok ular berbisa siapa? Bukan Paulus. Belum saya bacain. Paulus itu manusia yang paling banyak mujizatnya. Makanya ketika dia datang ke Antioquia, datang ke Roma, dia dianggap Tuhan. Dia dianggap dewa Hermes. Kenapa? Karena dia sangat-sangat banyak mujizat Paulus itu. Makanya dia itu disebut nabi karena dia itu adalah orang yang bermujizat lalu menuliskan 13 kitab dengan Tuhan. Dia tidak bicara langsung dengan Tuhan. Jadi suara siapa yang didengarkan? Suara siapa yang didengarkan? Suara Roh Kudus dalam hatinya. Yang mengatakan akulah Kristus yang kau aniaya itu siapa? Kalau nabi itu bukan diilhami. Kalau nabi itu bukan ilham, tapi adalah firman langsung yang dipesan Tuhan langsung. Gimana ceritanya orang ini bicara? Sekarang ketika Anda mengatakan nabi yang berbicara langsung dengan Tuhan, Yesus Tuhan bukan menurut saudara? Tuhan. Bicara langsung nggak kepada Paulus?
Tidak. Oh, berarti yang mengaku Yesus, akulah Yesus yang kau niaya, itu bukan Yesus. Bukan pesan itu, tapi hanya menampakkan diri bahwa dia itulah yang terkejar. Masalah generasi. Saya ulang. Kalau firman Tuhan yang mengaku itu, Yesus kepada bicara Yesus langsung itu siapa? dengan Tuhan. Dengar dulu, kau banyak cerita. Kalau dia menampakkan diri kepada Paulus itu, bukan firman yang dia sampaikan. Bukan firman. Lalu tapi apa? dia menampakkan diri agar Paulus jangan lagi mengejar-ngejar orang pengikut Kristus. Karena yang dikejarnya itu adalah dia sendiri, bukan firman. Coba Anda berbicara, coba Anda baca Galatia 1 nomor 11 12. Injil yang diterima Paulus itu dari mana? Apa Injil dulu kalau menurutmu? Mulai ngaco. Paulus mengaku menerima Injil. Hancur Kristen, hancur Kristen, hancur Kristen, hancur. Injil itu adalah kabar sukacita, kabar tentang Kristus. Hancur Kristen. Jadi dia terima itu. Akan kenapa turun? Hancur. Paulus menerima firman tapi bukan nabi. Ada apa ini? Paulus beda bukan dengan nabi. Nabi dengan rasul beda. Kalau nabi itu langsung firman dari Tuhan langsung. Oh, bicara jadi langsung Paulus Tuhan kepadanya. Jadi Paulus tidak menerima langsung dari Tuhan. Tidak. Lalu Tidak dari langsung. mana? Lalu dari mana? Dari ilhamnya, ilham Roh Kudus yang bekerja dalam hatinya. Makanya jadi Roh Kudus itu bukan Tuhan. Makanya kitab-kitabnya itu berisi pengajaran. Hancur ini Kristen, hancur. Jadi Roh Kudus itu bukan Tuhan. Apa yang hancur? Roh Kudus bukan Tuhan. Iya Tuhan. Ya, bicara Iya, langsung Tuhan. nggak? Bicara langsung nggak dengan Paulus? Karena Roh Kudus itu, bekerja di hati masing-masing, termasuk di hati pendeta. Menderita. Penyampai kabar baik itu termasuk Roh Kudus yang bekerja di hatinya. Menderita teman-teman. Roh Kudus Tuhan bicara langsung kepada Paulus, tetapi Paulus bukan nabi. Roh Kudus itu beda dengan waktu di perjanjian lama dengan nabi-nabi beda. Licik memang teman-teman. Licik memang. Firman Tuhan jadi yang datang kepada seseorang. Enggak dong. Nabi itu apa? Nabi itu apa dulu? Nabi adalah orang yang menerima wahyu, orang yang menerima ilham, orang yang menerima penglihatan, orang yang menerima mimpi dari Tuhan. Itulah yang disebut Nabi. Paulus 13 kitabnya, masa Anda katakan itu bukan dari Tuhan? Oh, dari Tuhan Bang semua. Nabi dong. Bukan Nabi Bang. Tapi apa? Dia adalah Rasul. Lah, Nabi. Rasul Nabi sama doang. Kalau dia Rasul sudah pasti Nabi. Nabi belum tentu Rasul. Inilah oten. Inilah oten teman-teman. Meradang mereka. Kenapa bisa demikian? Karena sudah terjerat oleh serigala buas. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba padahal dia adalah serigala buas. Makanya Yesus meminta muridnya hati-hati dengan jerat orang Farisi. Masa Rasul bukan Nabi? Ini karena jerat Farisi. Hancur sudah. Oke, adik-adik sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada saudara kita mau syahadat dulu nih, dia dahulukan. Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Silakan Bunda Nora. Besarkan ya. Iya. Kasih besar megi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang, ini yang warahmatullahi kemarin saya bilang ada yang mau syahadat. Beliau dari Flores ya Bang ya? Pak Yance ya? Pak namanya Pak Yance, KTP, terus foto dengan WA-nya sudah saya kasih sama Bang Handi. Alhamdulillah. Aturannya kemarin ya Bang ya, cuman beliau ada job yang tidak bisa diapa, dan tadi dia minta, Bu, boleh saya syahadat nanti sore jam 5? Saya bilang, emang ada kegiatan hari ini? Tidak ada. Lagi free ya? Iya, sekarang aja saya bilang. Tidak usah lagi ditunggu. Nanti ada aja halangan. Ya kan? Ada aja halangan. Nanti tiba-tiba ada job, tidak jadi Pak Yance. Alhamdulillah, Masya Allah.
Ya, silakan Iya, dulu iya. Bang Juma mau bertanya kenapa mau masuk Islam. Iya, mungkin saya perlu tahu ada hal apa saudara saya ini ingin meluk Islam? Bukankah Saya agama mau sebelumnya masuk itu Islam. Karena di Islam itu mudah dan tepat, nggak ada bohong-bohongan. Oh, subhanallah. Katolik ya, Protestan ya, Bang? Saya dari Protestan, Bang. Protestan. Jadi sudah belajar tentang Islam, sudah tahu tentang Islam, sudah paham tentang Islam, dan apa betul ketika saudara menelaah atau mendengarkan atau menyimak atau nonton ceramah-ceramah ustadz itu masuk akal? Iya, masuk akal, Bang. Kalau pendeta yang berbicara? Kalau pendeta ya paling saya banyakkan lagi bicara, kita ngomong-ngomongin di belakang aja. Oh, menurut saudara saya masuk akal tidak apa yang diceritakannya tentang Tuhan? Kita minum darah Tuhan, makan daging Tuhan. Kalau saya sih dari kecil ya di situ, tapi kayak nggak masuk akal aja, Bang. Nah, itu maksud saya. Itu maksud saya. Sedangkan pembeda kita dengan hewan, akal kita, kan gitu. Pada saat kita kecil, apapun yang orang tua kasih kita terima. Kita dikasih bubur, makan. Kasih roti, makan. Kasih makanan keras pun, makan. Bahkan dikasih obeng pun bisa kita kunyah. Kita gigit-gigit karena kita nggak ngerti. Belum akal, belum berfungsi. Iya kan, Bang? Iya toh? Ketika kecil kita digunakan pakaian daster oleh ibu kita pun kita pakai. Kita laki-laki dikasih baju perempuan kita pakai. Apapun yang dikasih oleh orang tua pada saat kita kecil, semua kita terima apa adanya tanpa ada perlawanan. Begitu kita besar, orang tua tidak bisa lagi mengatakan kau makan bubur aja, kau makan ini, jangan makan yang tidak bisa, karena kita sudah punya akal berfungsi. Kita ke pasar pilih baju, tidak perlu lagi orang tua yang memilihkan karena kita sudah tahu. Tapi ada satu hal yang menarik. Kenapa pada saat bertuhan kita tidak dikasih kesempatan untuk memilih? Padahal pada saat kita dewasa itulah kita memilih mana Tuhan yang betul sesungguhnya Tuhan. Nah, alhamdulillah abang saya ini memanfaatkan momen itu mencari Tuhan dengan akal sehat sebagaimana memilih apa yang baik untuk diri kita. Seperti itu abangku. Apa sudah berkeluarga? Jadi istri dan anak-anak gimana? Pernah, Pak, tapi udah pisah. Udah pisah. Oke. Istri sama anak udah nggak ada. Udah tahu. Oh, syukurlah. Syukurlah. Sekalian. Dialog-dialog lintas agama mungkin? Katanya sering nonton Bang Zuma. Terus beliau WA saya, DM saya, dia bilang, Bunda, saya mau masuk Islam. Saya mau masuk Islam, saya mau syahadat jam 5 sore. Apa bisa? Makanya saya hubungi besok. Saya makanya kasih tahu sama Bang Zuma. Saya pikir ini main-main ya. Saya minta KTP. Oh, jaringannya memang susah Bang di sana mereka. KTP, dia kirimkan KTP-nya. Saya minta fotonya, dia kirim juga. Saya minta WA-nya, dia kirim juga. Berarti ini orang serius. Itu pemikiran saya. Ini orang serius. Tadi dia WA saya lagi, Bunda jam 5 saya bisa syahadat. Saya bilang, ini lagi free atau tidak Abang? Lagi free. Ya udah sekarang aja. Saya bilang, oh ya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nanti naik aja di rumah Bang Zuma. Dia juga lihat kemarin itu Kakak Lizzy syahadat di sini. Dia juga nonton. Dia sering nonton diskusi Abang. Syukur alhamdulillah, masya Allah, subhanallah. Mana ya? Ada lagi. Pak Kingdom, sabar ya Pak Kingdom ya. Izin Kak Nora, Kanda ada kabar terbaru. Siap. Kemarin setelah debat terbuka antara Dr.
Ardiansyah bareng dengan Yonatan Nandar. Alhamdulillah setelah diskusi itu ada yang syahadatkan aku. Subhanallah. Karena sejatinya sering tak adik-adik saya ini mendengarkan saya berbicara dengan berkata, sebenarnya kalian itu cuma terlanjur Kristen aja. Cuma karena terlanjur doang, bukan karena proses berpikir seperti kita umat Islam ini. Mereka hanya terlanjur dari lahir di tengah-tengah orang Kristen, besar dididik menjadi seorang Kristen. Itu hanya terlanjur doang. Tapi kalau mereka ingin jujur, para penghujat-penghujat yang tampil di kumal-kumal kita itu sebenarnya sudah ragu dengan imannya. Ragu mereka itu. Cuman karena ego, gengsi, dan seterusnya sampai mereka bertahan. Oke. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman sebelum kita prosesi syahadat? Kalau saran saya sih maaf dulu dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secepatnya soalnya dia jaringannya jelek, takutnya nge-lag lagi nanti. Oke, baik. Saudara Yans, kita bisa syahadat sekarang? Yans. Pak Yance. Pak Yance. Bisa, Bang. Oke. Tak ada paksaan? Nggak ada, Bang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, saudara, kita tenangkan pikiran, menyadari bahwa kita sedang dilihat, disaksikan oleh pencipta langit dan bumi. Tenang. Oke, tangannya satu yang kanan, simbol tauhid, bahwa kita adalah penganut ajaran satu Tuhan, penguasa langit dan bumi. Baik, ikuti saya Bang ya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa asyhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Aku bersaksi. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi. Bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Takbir. Allahu Akbar. Sah. Masya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Masya Allah. Selamat bergabung. Selamat terlahir kembali. Saudara Yance ini terlahir kembali menjadi manusia baru, menjadi bayi yang baru, yang sama sekali tidak memiliki noda, setitik pun tak memiliki dosa, terlahir kembali ya sebagai hamba Allah pencipta langit dan bumi. Alhamdulillah. Saya serahkan selanjutnya kepada Adinda sebagai Ketua Apologet Islam Indonesia
yang baru, Dinda Ustadz Tio, untuk mendoakan beliau. Saudara Yance nanti mohon supaya diaminkan ya. Amin, amin, amin. Supaya doa yang ada ini itu lebih kuat lagi terijabah dikarenakan saudara saya mengaminkan. Oke? Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, silakan. Sebelum dan sesudahnya kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan kepada Bapak Yance, salam kebenaran, salam agama yang satu-satunya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Pak Yance inilah yang pernah disertakan atau pernah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang kafir ketika mereka meninggalkan agamanya masuk ke dalam Islam, kemudian tahu kalau mereka berhenti dari kekafirannya, yaghfar lahum ma qad salaf, maka diampuni dosa-dosa mereka yang telah berlalu. Mudah-mudahan Pak Yance diberikan taufik oleh Allah untuk istiqomah di atas imannya dan insya Allah wafat di atas iman Islam, menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم إنا نسألك زيادة في الإيمان وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وكن لنا معينا ومجيرا إنك كنت بنا بصيرا. اللهم أحينا في الدنيا مؤمنين طاعين وتوفنا مسلمين تائبين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذ بك من شر ما استعاذ به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فاغفر لنا يا أرحم الراحمين. فاغفر لنا يا أرحم الراحمين. فاغفر لنا يا أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bang Yance, habis ini abang mandi ya, mandinya dalam hati, mandi besar, masuk Islam, siram air di kepalanya 3 kali, kemudian mengguyurkan mengguyurkan air ke seluruh tubuh, itu sudah cukup. Nah, abang mungkin belum tahu rincian detailnya, tapi itu mandi junub atau mandi besar secara cukup. Ya, itu sudah cukup insya Allah. Dengan niat mandi besar masuk Islam, tuangkan air di kepala 3 kali atau ambil air diusapkan di kepala 3 kali. Setelah itu uyurkan air ke seluruh tubuh. Nah, dengan demikian Pak Yance alhamdulillah sudah masuk sempurna ke dalam Islam, tinggal melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti sholat 5 waktu. Itu nanti pelan-pelan ya Pak Yance, pelan-pelan belajar sedikit demi sedikit. Insya Allah Ta'ala kami insya Allah siap mensupport apapun pertanyaan yang Pak Yance ingin tanyakan tentang Islam. Insya Allah kami akan bantu jawab. Mute-nya Pak Yance.
Oh dari tadi beliau amin tapi nggak kedengeran. Karena doubling di tempat beliau tuh jaringan jelek. Ya, Pak Yance ya. Ya, Pak Yance ini udah disunat belum, Bunda? Pak Yance ini udah disunat. Masa tanya aku? Dia tanya Belum. Udah disunat belum? Belum. Pak Yance harus disunat kalau udah masuk Islam. Ya. Pak Yance di daerah mana tinggalnya, maaf? Saya daerah Bitung, Sulawesi Utara. Oh, Sulawesi. Manado Bang. Oh, Sulawesi. Iya, siap. Ada rencana mau disunat nggak? Ada rencana mau disunat nggak? Ada sih, memang harus ya. Harus, wajib kalau di Islam, Bang, wajib disunat. Kapan mau disunatnya, Bang? Ya, insya Allah kalau ada lowong baru bisa. Ada uangnya buat disunat, Bang? Belum ada, ntar aja nanti dicari, Bang. Belum ada. Bang Handi bagiannya kalau itu, Bang Handi gas. Bang Handi tidur. Kebiasaan. Ya. Sudah lama nggak percaya Yesus Tuhan. Kalau saya sih nggak ke gereja udah lama, Bang. Mungkin udah 3 tahunan. Oke. Yang penting udah syahadat. Tinggal sunat. Yakin belum disunat nih? Kalau enggak ya kita nanti mudah-mudahan ada temen. Tanya Bunda Nora, Bang Handi. Tidak, Pak Yance belum disunat. Tadi ada taping di bawah. Hanya ada yang mau bantu untuk persunatan beliau, Bang Handi. Astagfirullah. Ya. Katanya di bawah ada yang taping. Bunda, saya mau bantu sedikit untuk sunatnya Pak Yance. Silakan Bang Handi. Itu dia. Teman-teman yang ingin membantu beliau untuk disunat, silakan ditransfer ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia. Nomornya 75 kali 51770 Bank BNI. Ya, teman-teman. Insya Allah juga kami koordinasi, mudah-mudahan teman ada di Bitung ya. Ya bisa koordinasi nanti sama Pak Arif. Mungkin ada, insya Allah ada lah nanti yang menghubungi Pak Yance dari Bitung ya. Itu sih dari saya, teman-teman yang ingin berpartisipasi mengurangi beban beliau. Ya ini wajib sunat soalnya nih, karena belum sunat nggak bisa sholat itu, masih ada kulupnya gitu loh, nyangkut nanti di tembok kan gitu. Iya Bang. Ya. Dia paham lah, kalau belum disunat kan gimana itu, ada kulupnya, nggak enak dilihat. Tapi nggak usah khawatir Bang, nggak sakit kok. Saya kemarin nganterin tuh orang yang sudah dewasa juga, anterin disunat. Nggak nyampe 10 menit kelar urusan. Sunat pagi, sore main bola, aman itu. Tolong dicatat teman-teman di bawah nomor rekeningnya. 7-nya 5 kali 51770. Banyak yang nanya itu di bawah. Dicatat teman-teman di bawah. 7-nya 5 kali 51770. Ya lanjut Mandi. Sore main bola, besoknya ICU. Bang Zuma tahu juga ya. Nah, karena Bang Zuma kayak gitu mungkin. 75 kali 51770 BNI atas nama Yayasan Apologet Islam. Ya. Ayo kita bantu saudara kita Pak Yance agar beliau cepat untuk disunat. Ya, biar biar clear, biar selesai urusan kendalanya.
Jangan lagi karena belum disunat jadi terkendalanya ke sholatnya gitu. Ya. Mungkin Pak Yance silakan dibuka mute-nya. Silakan, mungkin ada yang mau disampaikan, bagaimana perasaannya. Silakan Pak Yance. Ya, perasaan saya saat ini ya lega aja ya. Kayak ada apa ya, nggak bisa dijelaskan. Ini saya cuma perempuan di sini, yang 3 laki-laki di sini ngomong dong kalian. Laki-laki di sini ngomong dong kalian. Udah bunda, kalau saya udah disunat. Bukan masalah sunat. Astagfirullahaladzim. Hanya disuruh ngomong, dia ngomong salah. Ya, jadi yang dijelaskan ini kita doubling. Pak Yance izin di mute baru nanti tolong. Doubling gitu. Pak Yance mungkin. Iya, jaringannya kurang baik di sini, Bu. Ya, karena suara doubling coba di mute dulu, nanti di mute lagi ya. Kalau mau bicara. Oke. Ada rencana ganti nama nggak? Pakai nama Muslim, Pak Yance? Bisa aja sih, Pak. Udah punya saran? nama Muslimnya? Tapi nggak tahu sih pakai nama apa gitu. Yang pintar bikin nama itu Bang Handi loh. Minta saran aja ke Bang Handi. Oi, dia pula. Bisa. Ganti nama. Iya. Saya nggak tahu. Saya senang aja nama Zulkifli, Zulfikar. Suka nggak nama kayak gitu, Pak ya? Zulfikar. Atau Juliani bagus, Juliani juga bagus. Kak, ditambah aja Muhammad Yance, nggak apa-apa itu. Bener nggak? Ya, biar aja namanya tetap Yance. Nama KTP-nya siapa? Kemarin saya lupa. Yance apa? Yance Tatawi, Bu. Tatawi itu marga ya? Iya, marga di sini. Nah, ya udah, Bapak Muhammad Yance Tatawi. Apa itu aja, udah. Ditambah aja jadi Muhammad. Ya kan, gak usah. Tadi yang sudah dijelaskan sama Dino, izin di mute kan ya Pak Yance ya, boleh ya? Tadi Bang Dio udah jelaskan, nanti selesai ini Pak Yance mandi wajib. Niatnya tadi seperti yang dibilang Bang Dio, saya berniat mandi wajib, menghilangkan hadas besar, ya kan? Karena Allah. Baru nanti Pak Yance sudah diwajibkan untuk melakukan sholat. Nah, kalau soal nanti bersunat, insya Allah nanti Bang Handi nomor wawannya Pak Yance udah saya kasih sama Bang Handi. Nanti Bang Handi koordinator sama ada saudara kita yang di Bitung, biar Pak Yance nanti dituntun untuk dibawa bersunat. Begitu Pak Yance. Biar nanti Pak Yance juga tidak terkendala soal kerjaan. Nanti mana tahu ada free-nya, capek, jadi tidak sempat. Jadi nanti dikoordinasikan sama ada saudara-saudara kita di Bitung. Kapan memang Pak Yance ini ada free-nya begitu. Nanti mudah-mudahan sunatnya tuh yang bisa 1 hari aja ya. Ada tuh kan yang kayak gitu tuh. 1 hari sudah bisa beraktivitas. Pasnya sunat dulu. Ya tapi kan masa gara-gara itu jadi tidak mandi dia. Ya karena yang kayak gini loh. Kalau mualaf ini kan setidaknya ada kelonggaran. Begitu loh. Jadi biar aja dulu beliau mandi dulu, ya kan? Kalau mau sholat ya nanti, saya yang jadi jelaskan tidak enak loh. Harusnya Akang loh yang jelaskan. Kalau belum bersunat, setidaknya waktu sholat, waktu mandi
Woi, Akang, Bang Andi, Bang Dio, kalian yang jelaskan maunya apa? Masa Ada Ustadz kita, ada Ustadz Dio, yang biar Ustadz Dio yang ngejelasin. Iya, masa saya yang jelaskan sih? Kalau belum bersunat, ya kalian yang bilang dong. Kalau belum bersunat, karena kita kan menunggu juga koordinator dari teman-teman kita yang di Bitung, saudara-saudara kita biar membawa Pak Yance yang bersunat. Pak Yance, kalau belum bersunat, Pak Yance tinggal ngomong ke Bunda Nora, Bunda saya belum disunat, gitu. Saya pengen disunat, udah gitu aja, selesai. Bukan, waktu dia nanti udah mandi besar, ya kan? Beliau kan mau sholat nih, nanti ke masjid. Karena kan belum ada buku tuntunan sholat, jadi sholatnya berjamaah dulu di masjid. Jadi waktu mandi itu ataupun nanti mau bersolat, mau melaksanakan sholat sebelum wudhu, ya kita namanya di situ ada yang namanya istinja, membersihkan dulu kemaluan. Nah, kalian ngomong tapi nggak apa-apa lah ya. Ini karena saudara kita baru masuk Islam ya. Itu nanti yang di ujung kulupnya itu dibersihkan ya Pak Yance ya. Ini maaf, mereka nggak ada yang mau ngomong, memang kamplong orang ini. Dibersihkan ya Pak Yance ya. Itu harus wajib Pak Yance, biar kita terlepas dari najis. Ya Pak Yance, karena Pak Yance belum disunat. Kalau sudah disunat aman. Tapi kalau sudah disunat pun, sebelum berwudu, memang kita diharuskan untuk membersihkan area kemaluan. Begitu. Makanya kalau di Islam itu Pak Yance, ketika kita mau sholat, itu dijaga sekali yang namanya kesucian, kebersihan. Jangan ada najis, buang air kecil, itu memang kita harus diwajibkan untuk membersihkan betul. Gitu Pak Yance. Iya, memang benar. Iya. Gini, Pak Yance kan baru mualaf, baru sah sebelum berjamaah ke masjid. Nanti setelah disunat, Pak Yance boleh tuh ikut berjamaah ke masjid. Karena apa? Masjid itu tempat suci, ya. Masjid itu tempat suci. Pak Yance walaupun udah bersahadat masih kotor. Karena apa? Karena belum disunat. Yang penting satu disunat dulu. Kalau bisa besok secepatnya Pak Yance datang ke dokter, nanti kita bantu fasilitasi di sini, disunat dulu Pak Yance ya. Baru nanti Pak Yance bisa ikut berjamaah di masjid. Jadi sebelum disunat jangan dulu ikut berjamaah di masjid, masih ada najis itu Pak Yance ya. Paham ya? Kalau mau belajar nggak apa-apa, belajar sholat nggak apa-apa. Mau belajar sholat. Belajarnya cari aja di apa kan di Google itu tuntunan sholat. Jadi nanti diajarkan, dihafal dulu iftitahnya, baru bagaimana gerakan pertama takbiratul ikramnya dulu, ya kan? Baru nanti ruku, apa dia punya bacaannya, Al-Fatihah. Kalau iftitah belum apa, Al-Fatihah aja dulu. Nah, sesudah Al-Fatihah, ayat pendek mana? Itu biasanya yang paling gampang, Al-Ikhlas, An-Nas. Ya, di wilayah Pak Yance ada yang muslimnya nggak Pak Yance? Tetangga kayak atau apa temen? Ada. Dibuka mute. Pak Yance dibuka mute-nya. Ada yang muslim di sini. Nah, ke dia aja, ke beliau aja minta orang yang bawa. minta dibantu, atau kalau enggak kita datangin Ustadz ke tempat Pak Yance. Nanti insya Allah kedepannya di kita juga akan diaktifkan lagi fasilitas untuk membimbing atau untuk belajar membuka kelas untuk para mualaf. Nanti ada di Zoom. Nanti Pak Yance tinggal kirim aja nomor WA-nya ke Bang Handi, nanti kita invite masuk ke situ. Udah, nomor WA-nya sudah sama Bang Handi. Dan tadi kan Oke. Tidak. Siapa aja kalau ada yang mau disampaikan lagi silakan. Enggak ada lagi ngomong. Saya mau sampaikan.
nggak ada. Terima kasih. Kalau di sini berisik sih. Saya ngomong ada tukang. Terus. Sama Bang. Saya tadi naik orang nggak ada. Selamat ya Pak Anja. Selamat datang. Ya udah kalau gitu udah lanjut diskusi aja naikinnya. Iya. Pak Anja mau saya beri apa? Matikan aja dan ingatnya Dia link juga. Link juga kan? Iya. Bukan kalau mau di sini nggak apa-apa. Di aja. Silakan kalau mau mandi karena di sana sudah jam berapa ya? Jam 4. Yes. Kalau mau mandi wajibnya mau parkir di sini nggak apa? Serap ya. Pak Ence masih driver ya? Masih kendaraan. Iya bang, masih. Oke. Suruh menikahkan, baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kayak dulu lagi ada doa. Ya. Oke. Itu aja udah. Nanti kita ngasih lewat WA ya. Iya. Iya bang, ya. Makasih bang. Oke. Silakan kita turun di bawah lagi. Boleh jangan tinggalkan aku dong. Cuma kan solo kan. Ya udah, ini respon ini yang baru naik. Bang Andi memang noise sekali loh. Halo Joker. Halo. Ya selamat malam Bang, agama apa? Selamat sore. Saya Islam. Oh iya Bang, kita naikkan yang Kristen dulu Bang. Tolong moderator ganteng-ganteng yang ada di atas bantu saya naikkan ya. Pak Indong, Pak Indong kalau lagi naik kami terima dulu karena Pak Indom itu taunya lakukan suatu ritual aja. Indom guys. Samsu. Halo, selamat sore, agama apa? Samsu. Ya, selamat sore, agama apa Bang? Kalau Kristen silakan dibuka kameranya, kita di sini diskusi. Alhamdulillah Muslim. Makasih Bang. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah. Kita yang Muslim tolong jangan dulu naik di sini mengutamakan saudara kita yang Kristen. Karena seni harus dapatkan suatu pencerahan. Sama Bunda Nora. Wow. Kasih. Halo Kasih. Kasih dari kenapa? Kasih. Walah. Jangan yang Islam naik, saya heran kalau yang Islam ini mau walah kadang kita nih tapi loh. Kasih dari Tuhan. Halo Bang. Ya.
Sen. Itu live di Jeddah. Ya, silakan oke. Oh, Kem ya. Terus di sini, Bang. Aku nggak bisa open cam. Abang jangan seperti si Ulas melakukan suatu penipuan dan dusta. Maksudnya saya tidak mau open cam, bukan tidak bisa. Oke, silakan turun ya. Nikmati kesendirian Anda dengan diri Anda dan Tuhan Anda yang menampar dirinya, sementara kamu nggak mau nampar dirimu. Ini kau bikin rumah kan? Alhamdulillah ada yang naik kan. Saya nyapa aja ya. Halo Sony Rebong, halo Bang OPI, halo Sony, halo Aprilia. Assalamualaikum. Kristen Bunda. Bukan Muslim. Bunda, saya kenapa ngomongin Bunda sebelum dilempar? Yang sore kita yang Islam tetap layar, share. Kalau ini bos, kan orang belum sunat, itu apa? Satu, dihancurkan aja. Halo Ricci bos, halo Emo, sore, agama apa bang? Saya pengen Paulus. Oh, Kristen ya? Silakan open cam kita sih diskusi. Turun lagi, saya nggak open, sorry. Saya turun dulu. Kenapa bang? Mau kali kita open cam. Halo Demon. Allah. Saya kayak ya. Yuk naik di Jakarta Bunda. Bunda mau sunat. Halo, ini siapa? Rafen Kazuya. Arigato Zeke. Halo Vendra, Zeke, Encung, Ferry. Halo yang baru naik. Dijelaskan agama kalian apa? Kalau Kristen silakan open cam, kita di sini diskusi. Bakal seru ngajar. Otodeto, jangan menunjukkan ajaran pastinya ya. Kalau Ferry agama apa? Nora. Ya. Aku belum sunat, kan di mana tempat bang? Pas sunat kok ditanya, dia minta Halo Zeke. Selamat siang bang, agama apa? Kristen. Silakan open cam bang. Silakan open cam, kita diskusi bang. Diskusi apa Bun? Ya, silakan dibuka dulu kameranya. Oke, karena di sini temanya tadi apa sudah dihilangkan, jangan rokok bang, nanti kena peringatan. Kena. Mau tanya, gimana kabar?
Kenapa Bang Zeke sampai sekarang masih Kristen? Sementara Yesus tidak mengenal Kristen. Bahkan jangankan mengenal, menyebut Kristen saja tidak. Saya lahir Kristen dari orang tua. Dilahirkan Kristen. Karena mengikuti orang tua makanya jadi Kristen ya? Mungkin. Oke, jadi abang percaya nggak bahwa sebenarnya agama itu kalau bisa jangan jadi warisan? Kalau kita katakan, ayolah coba kita berakal, yang namanya agama itu adalah suatu aturan yang diajarkan kepada manusia agar manusia ini bisa dibedakan dengan makhluk hidup yang lain. Nanti saya katakan binatang agak kasar ya. Bagaimana kalau saya katakan begini? Agama itu artinya biar tidak kacau. Berarti kita diatur. Nah, ada yang namanya kalau namanya agama itu landasan keimanan itu akan tumbuh dari sebuah kitab suci. Betul tidak? Betul. Nah, sekarang kalau ini Bang Zeke mudah-mudahan ya, insya Allah Bang Zeke mudah-mudahan bisa santun ya, kita diskusi ya. Ini kita saling sharing aja ya, boleh ya. Yang dimana Bang Zeke saya tanya kenapa masih Kristen, karena mengikuti orang tua. Saya juga dulu Kristen karena orang tua saya juga dulu Kristen. Tapi bedanya kalau di Islam itu saya katakan kamu tidak usah memeluk agama Islam kalau kamu belum berakal. Silakan kamu beriman kepada agama Kristen karena itu memang agama orang tua kamu. Jadi menggunakan akal tidak, maaf, saya mengatakan kalau di Kristen tidak perlu berakal, imani saja. Tetapi kalau di Islam, jangan kamu memeluk agama Islam. Makanya saya katakan, bagi saudara-saudara kita, jangan memeluk agama Islam kalau kamu belum berakal. Kira-kira setuju nggak kalau seperti itu Bang Zeke? Karena di Kristen kalau saya katakan berakal dulu baru beriman kayaknya tidak mungkin. Setuju, karena kita kan hidup diberikan akal untuk memilih pilihan hidup. Karena kita hidup akan kembali kepadanya. Kira-kira gitu kalau menurut saya Bung. Oke, saya setuju ya. Tapi bagaimana kalau saya katakan begini, Bang Zeke? Berakal itu bukan soal memilih saja, tapi harus tahu Tuhan mana yang harus kita sembah, layak dan patut disembah. Nah, yang kita tahu definisi Tuhan itu adalah sesembahan. Dia Maha Pencipta. Dia memiliki yang namanya sifat kemahaan. Terima tidak? Ya, kalau Sang Pencipta punya kemahakuasaan. Oke. Kalau Tuhan belum tentu, Kak. Bukan begitu. Tuhan itu adalah suatu gelar yang dimana Tuhan itu adalah Sang Pencipta yang memiliki sifat kemahaan. Itu Tuhan. Ya, kalau kan gini Kak ya. Setiap manusia punya akal dan pikiran dan punya pemahaman yang tidak bisa dipaksakan. Kalau saya soal Sang Pencipta, saya tidak sampai akalku ke sana karena dia tak terlampaui. Kalau menurut saya. Bukan, yang tidak terlampau itu kekuasaannya, Bang. Kita sekarang nggak bahas kekuasaan. Kita bahas sifat. Tuhan mempunyai sifat. Nah, sifat-sifat Tuhan itu... Kalau Tuhan mempunyai sifat, dia sama dengan manusia. Nah, sekarang saya mau, disinilah kita masuk. Sifat-sifat Tuhan tidak bisa disamakan dengan makhluk. Siapa bilang? Oke. Maha melihat, apakah berarti Tuhan punya mata? Tidak. Nah, Tuhan maha mendengar, apakah berarti punya telinga? Tidak. Kalau maha melihat, berarti Tuhan bisa menjangkau seluruh semesta alam ini. Terima tidak? Terima. Nah, melihat, apakah bisa menjangkau seluruh alam semesta? Tidak bisa. Oke, berarti ini bedanya maha melihat dengan melihat. Mendengar dengan maha mendengar. Nah, apakah bisa sifat maha melihat diberikan kepada makhluk manusia?
kepada manusia. Kalau Tuhan itu jadi manusia ya bisa. Karena dia bisa jadi segalanya. Bang, ini saya bicara sifat, Bang, bukan Tuhannya yang menjadi. Kita bicara sifat. Kalau menurut saya Tuhan itu tidak punya sifat. Karena sifat itu hanya identik dengan manusia. Kalau kita punya secara logika dan fakta dan nyata. Kita kan hidup di dunia nyata. Itu di dunia mitos sudah itu. Oke, sekarang begini, Bang. Tuhan itu memiliki sifat. Nah, sifatnya apa? Salah satunya Maha Pencipta. Itu sifat apa? Kalau Maha Pencipta itu bukan sifat, Kak, kalau menurut saya. Oke, jadi itu apa? Itu kuasa. Beda sifat sama kuasa. Kita harus bisa bedakan itu. Kalau sifat kayak kita manusia punya kebencian, itu sifat kebencian. Bukan, itu namanya nafsu, Abang, bukan sifat. Kalau nafsu itu ewe-ewe itu, Bunda. Nah, bukan. Kalau Abang mengatakan nafsu merujuk ke seksualitas, pernah nggak Abang mengatakan saya tidak bernafsu makan? Oh, itu hasrat itu. Hasrat itu baru yang namanya birahi, Abang. Bagaimana Abang ini? Saya rasa Abang ya bisa juga ke hasrat itu, Bunda. Karena makan itu kan gini, karena perut itu bisa juga jadi Tuhan. Karena lapar. Jadi bisa mengendalikan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Sekarang sebentar, izin Pak. Ya. Sekarang begini, inilah Kristen, saya bilang. Makanya saya bilang Kristen itu, kalau dibilang berakal dulu, itu bullshit. Karena apa? Cobalah pikir. Nafsu, itu sudah mereka artikan bahwa itu merujuk kepada seksualitas. Padahal nafsu itu, hawa nafsu itu bukan berarti merujuk kepada seksualitas. Itu yang ada pada diri kita, ya, itu yang ada pada diri kita yang menimbulkan yang namanya hasrat. Nah, hasrat itu bukan merujuk juga kepada seksualitas. Hasrat ingin gini Bunda, saya kan sudah bilang tadi, saya bisa kita jelaskan punya akal. Tidak, tunggu saya potong dulu Bunda. Kita punya akal. Biar saya dapat Jadi poin, Bang. ketika manusia punya akal, pasti punya pemahaman yang berbeda. Bang, kita diskusi biar dapat poin. Kalau Abang memotong, tidak akan dapat poin, Abang. Abang mengatakan nafsu itu merujuk kepada seksualitas. Kita sakit, pasti kita tidak ada nafsu. Pasti begitu. Apakah nafsu seksualitas ketika kita sakit? Nafsu makan. Bahkan amarah saja, kita terdorong oleh hawa nafsu. Iya, saya tidak pungkiri itu, Bunda. Loh, kalau tidak pungkiri, kenapa Abang tadi mengatakan itu merujuk kepada seksualitas? Gini, Bunda, itu kan pemahaman saya. Kan? Nggak mungkin Bunda paksakan pemahaman saya sama pemahaman Bang Zeki, bentar Bang Zeki, bentar. Kan aku izin sholat dulu ya. Oke. Nggak nafsu aku lihat Bang Zeki ini. Tapi gini Bunda, aku mau tanya. Udah kembali ke masalah Tuhan aja, nggak usah ngomong kayak gitu. Ya kembali ke masalah Tuhan. Apakah gini Bunda, aku dulu bertanya, apakah Tuhan yang saya sembah sama dengan Tuhan yang disembah Bunda? Siapa nama Tuhan Anda? Saya percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak siapa? Bapak di surga. Dia Tuhan bukan? Tuhan. Jadi Roh Kudus berasal dari Bapa. Tuhan juga bukan? Tuhan. Kan Tuhan itu kan gelar. Ya, oke. Sekarang saya tanya, ketika Yesus mengatakan, "Hai Bani Israel, dengarkanlah, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Menurut Yesus, yang Esa ini Tuhan yang mana? Yang Esa itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena semuanya berasal dari Bapa. Coba simak lagi pertanyaan saya. Ya. Yesus mengatakan, "Hai Bani Israel, dengarkanlah, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Itu satu data lagi, dua data. Yesus mengatakan, "Ya Bapa, aku mengucap syukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi." Itu yang kedua data. Yang ketiga data, hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya benar dan Yesus Kristus adalah utusan. Pertanyaannya, menurut Yesus, Tuhan yang benar, yang Esa itu siapa? Dan menurut Yesus itu siapa? Menurut Yesus ya, jangan menurut Abang. Kalau Bunda bilang menurut Yesus, aku nggak tahu jawabannya. Karena saya bukan Yesus.
Loh, tapi Kalau Yesus sudah menurut mengatakan, aku mengucap syukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Itu kata Yesus. Nah, Yesus mengatakan juga, hai Bani Israel, dengarkanlah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya. Nah, pertanyaannya, menurut Yesus, melalui data yang saya sudah kasih sama abang, Yesus pernyataan Yesus, siapa Tuhan yang benar itu? Bapak Elohim, Bapak di surga. Nah, oke. Dan menurut Yesus, Yesus itu siapa? Tahu, saya nggak pernah ketemu sama Yesus. Dan mengenal Yesus Kristus adalah utusan. Satu data lagi. Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Betul. Jadi menurut Yesus dia itu siapa? Tanyalah sama Yesus. Bunda, kenapa Bunda tanya sama saya? Mana saya tahu. Tadi kan datanya udah saya baca, Bang. Tapi kalau dibilang Bunda, menurut saya Yesus itu siapa? Dia Tuhan saya, dia Raja saya. Jangan menurut Abang, karena kalau menurut Abang tidak sesuai nanti di dalam Bible Abang. Kalau di dalam Bible Abang, Yesus mengklaim dirinya hanyalah utusan. Satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Bapa, pencipta langit dan bumi. Bapak itu siapa? Loh, Bapak itu adalah Tuhannya Yesus. Aku bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Saya mau tanya sama kakak, apakah Bapak itu disembah oleh orang kakak? Loh, sekarang Bapak itu apakah disembah oleh orang kakak? Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Tuhan yang kan? Aku ingin penasaran, Kak. Loh, jawab saja, disembah atau tidak? Kalau tidak, ya berarti beda Tuhan Bapa, kita. Tuhannya Yesus, yang disebut Yesus adalah Allah, kami sembah. Siapa itu? Bapak. Loh, sekarang kalau ditanya, Bapak siapa yang kalian sembah? Bapak di sorga. Siapa namanya? Bapak, kalau saya panggil Bapak saja, karena pribadi seperti Pak Zeke kalau ke sekolah anak Pak Zeke, pasti dipanggil Bapak saja tidak mungkin. Pasti dibuat Bapak Zeke, ada nama. Bapak itu gelar. Nanti saya tanya, Bapak yang di sorga namanya siapa? Bapak yang di sorga. Apakah Tuhan punya nama? Loh, kenapa abang ada nama? Saya manusia. Yang saya tahu sang pencipta itu tidak punya nama karena dia tidak terhampir. Ya, Yesus itu kan raja mengenalkan kita kepada sang pencipta. Bro, raja atau Tuhan? Sama itu. Kalau saya melalui dialah saya mengenal bisa sang mati pencipta. nggak? Bisa mati raja. Bisa mati. Tuhan juga bisa mati. Wow, makanya saya bilang Tuhan mempunyai sifat maha. Ternyata Bang Zeke tidak tahu sifat mahanya itu tidak mungkin Tuhan bisa mati. Karena pemahaman kita beda. Waktu Tuhan mati, waktu Tuhan mati siapa? Saya katakan itu. Taruh dulu, wih. Tuhan Waktu bagi Tuhan anak mati, dengerin dulu. Waktu Tuhan mati siapa yang menjadi Tuhan? Kalau Tuhan mati, siapa yang jadi Tuhan? Itu pertanyaan atau apa? Pertanyaan. Itu bukan pertanyaan itu. Tuhannya berapa? Mas Zeke Tuhannya berapa? Tuhan saya? Ya. Banyak Tuhan saya. Ada berapa? Tuhan saya banyak. Orang Tuhan saya anggap Tuhan karena dia yang memerintah saya. Disembah, Bang. Yang disembah. Yang disembah. Maksudnya disembah ini bagaimana? Saya tidak tahu cara menyembah bagaimana. Menyembah ini bagaimana? Kan ada dia menyembah bersujud. Kalau saya menyembah, tidak menyembah bersujud saya. Sementara Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia bersujud. Kalau saya, Kak, cara menyembahku melakukan perintahnya dan menjauhkan larangannya. Selesai. Saya tidak mau saya sujud. Terus bagaimana cara abang beribadah kepada Tuhan Anda? Melakukan apa yang diperintahkan. Beribadah sesama manusia. Beribadah, Bang. Beribadah. Melakukan kehidupan seperti sehari-harinya, berbuat baiklah, jangan mencuri. Terus kalian ke gereja ngapain, Bang, kalau nggak beribadah? Aduh, parah ini orang. Saya jarang bergereja, Bunda. Pantes lah. Jarang bergereja saya. Sekali setahun saja. Jadi cara beribadah kepada Tuhan itu bagaimana?
melakukan apa perintahnya, menjauhkan larangannya, jangan mencuri. Pernah lihat nggak orang Yahudi beribadah, Bang? Saya tidak pernah lihat karena saya bukan orang Yahudi. Yesus orang Yahudi loh. Iya, Yesus orang Yahudi. Terus kalian kenapa bisa jadi pengikut Yesus? Emang salah? Ya salah lah. Wah, jangan begitu. Aku punya hidup. Masa kakak mau salahkan saya? Sekarang begini, Bang. Kalian tahu Islam pengikut Nabi Muhammad, betul? Ya, saya percaya itu. Nabi Muhammad sholat, apakah umat muslim tidak sholat? Yang saya tahu, sholat dorang. Nah, Yesus beribadah di bait suci, dia melakukan ritual ibadah, Bang. Terus kenapa kalian nggak lakukan seperti itu? Tapi kalian mengaku pengikut Yesus. Jadi apa yang kalian ikuti, Bang? Karena begini, Kak. Ritual itu kan tidak ada gunanya juga bagi kita sesama manusia. Dan mana lebih baik kita pergi ke gereja daripada menolong orang yang kesusahan? Istilah begitu itu, Kak. Karena kita dilihat dari perbuatan. Parah orang ini. Tidak. Kutanya dulu, perbuatan kita itu baik, siapa yang mengendalikan kita? Bang, yang namanya Musa pun ada Tuhan. Bani Israel pun juga menyembah Tuhan. Mereka ada tata ibadahnya, Bang. Makanya tata ibadah orang Yahudi, Abang tahu nggak? Enggak. Kenapa? Karena saya bukan Yahudi. Terus kenapa kalian mengklaim kalian pengikut Yesus? Kami bisa mengatakan kami pengikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berpuasa, kami berpuasa. Beliau sholat, kami sholat. Lah, Yesus beribadah di bait suci, kalian beribadah nggak? Enggak. Kami ke gereja hari Minggu, itu pun sekali setahun. Terus bagaimana cara beribadah kalian kepada Tuhan kalian? Ya untuk apa? Lucu. Itu namanya kau hidup suka-suka hatimu. Kan saya yang jalani hidupku, Kak. Kalau saya percaya Yesus sampai mati, nggak bisa, Kak. Yesus masalahnya nggak kenal Kristen. Iya, walaupun dia tidak kenal Kristen, yang penting saya percaya kepadanya. Kau percaya sebagai apa? Sebagai di kehidupan nanti, bahwa aku akan dibangkitkan. Yesus saja dibangkitkan. Dia bangkit mengalahkan maut. Dia dibangkitkan. Gini, gimana dia dibangkitkan sedangkan dia bisa membangkitkan orang mati? Dia dibangkitkan, Bang. Baca Kisah Para Rasul 2. Gimana sih? Dia bangkit mengalahkan maut pada hari yang Dia dibangkitkan. Apa hebatnya apa hebatnya dia katanya mengalahkan maut? Aku nggak bisa bantah apa yang saya tanya, Bang. Karena pemahaman kita beda. Kalau pemahaman saya tentang Yesus, ngapain dia di neraka? Selama 3 hari ngapain dia di neraka? Kenapa? Selama 3 hari ngapain dia di neraka? Mengalahkan maut. Apa yang dikalahkan maut? Orang dia mati kok. Iya, saya juga percaya Yesus mati. Iya, apa hebatnya mengalahkan maut? Orang dia mati. Anda lucu. Upah dosa adalah maut. Iya, saya tahu upah dosa adalah maut. Dia mati nggak? Mati. Terus kamu mengatakan dia mengalahkan kematian, sementara dia mati. Dia bangkit loh. Siapa yang bangkitkan dia? Siapa yang bangkitkan dia? Kamu baca Kisah Para Rasul 2 nggak? Bahwa yang membangkitkan dia itu Bapa sendiri. Gini, Kak. Aku kan gini. Apakah aku harus percaya sama kakak daripada apa yang ada? Maaf, saya tidak berdiskusi sama botol. Kalau kamu suka-suka hatimu mengkonsep Tuhan, ya itu suka-suka saya, itu suka-suka saya. Tai maupun juga bisa kau jadikan Tuhan. Itulah omongan kasarku. Kotoranmu pun juga kau bisa jadikan Tuhan. Definisi Tuhan aja kau nggak tahu, sifat-sifat Tuhan aja kau nggak tahu. Botolmu tuh jangan dipelihara, Bang. Makanya betul kalau dikatakan Islam itu hanya untuk orang berakal, bukan untuk orang botol. Halo Pak Pendeta. Sore Bunda Nora, kenapa kok marah-marah? Naik sementara, gak usah nunjukkan bahwa kamu itu Pak Pendeta bisa melakukan sesuatu yang dimana tipu daya itu berhasil kepada kamu. Kenapa kok kau ngamuk-ngamuk? Ya ngamuk
Nah, cobalah dia bilang Tuhan dia banyak, bahkan ibunya bisa dijadikan dia Tuhan. Kan bohong. Ya, terus pertanyaannya apa lagi, Bunda? Loh, bukan soal pertanyaan. Dia bilang katanya nafsu itu bisa dijadikan Tuhan, yaitu nafsu dia. Saya tanya, nafsu apa? Dia bilang nafsu, yang namanya nafsu itu merujuk kepada seksualitas, sementara makan aja juga nafsu. Ya, Nah, bicara. sekarang begini aja, Pak Kingdom. Ya. Saya mau bertanya, kalau memang Yesus itu Tuhan, Ya. kalau memang Yesus itu Tuhan, terus menurut Yesus di dalam Bible, Bapa itu siapa? Menurut Yesus, Bapa itu siapa? Bapa itu Tuhan. Yesus Tuhan juga. Yesus Tuhan. Kudus Tuhan juga. Roh Kudus Tuhan. Yang Esa yang mana? Tiganya Esa. Oke, baik. Jadi gini, Bunda, banyak saudara Islam kan masih mempertanyakan tentang ketuhanan Yesus, ya. Kalau kita baca di Lukas 1 ayat 43, ketika Maria berkunjung ke rumahnya Elizabeth yang adalah sepupunya, ketika Maria tiba di rumahnya Elizabeth berkata seperti ini, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Yesus yang masih di dalam kandungan Maria sudah diakui sebagai Tuhan, makanya Elizabeth berkata, siapakah aku ini? Oke, jangan terlalu panjang Pak Kingdom. Siapakah aku ini? Ibu Tuhanku. Jadi Yesus, jadi waktu di dalam kandungan Bunda Maria ini nyembah siapa? Di dalam kandungan. Oke, jadi Bunda Maria tetap menyembah Yahweh, Bapa Sang Sumber. Jadi Yesus dilahirkan, Bunda Maria menyembah Yesus. Maria sedang mengandung. Sesudah Maria melahirkan. Ya, baik. Oke. Jadi kata Pak, yang perlu dipahami itu menyembah itu apa? Apakah sebentar. Tadi saya tanya, sebelum Yesus dilahirkan masih di kandungan, siapa yang disembah oleh Bunda Maria? Yahweh, Elohim. Nah, sesudah Yesus dilahirkan, Anda bertanya lagi, menyembah itu artinya apa? Lucu. Oke, jadi sesudah Yesus dilahirkan, siapa yang disembah Bunda Maria? Ya, tetap Elohim. Bukan anaknya. Anaknya kan datang sebagai manusia. Nah, sekarang begini, ketika Yesus sudah besar, adakah yang menyembah dia sebagai Tuhan? Oke, ada. Nah, ketika Yesus sudah dilahirkan, apakah ibunya menyembah anaknya? Baik, jadi supaya Anda memahami dulu, Bunda. Contoh, sebentar, jangan cengengesan. Kita gini ya, kita berdiskusi itu jadi orang ya. Katanya waktu Yesus besar, ada yang menyembah Yesus. Jadi gini. Waktu Yesus di dalam kandungan, Bunda Maria menyembah Yahweh Elohim. Sesudah Yesus dilahirkan, Bunda Maria menyembah siapa? Bunda Maria tetap menyembah Yahweh. Tapi sementara Yesus itu adalah Tuhan. Nah, Bunda Maria ini sebenarnya menyembah Yesus apa menyembah Yahweh? Baik, boleh saya jelaskan sekarang. Jawab aja, menyembah Yesus atau menyembah Yahweh? Tidak semua pertanyaanmu itu harus dengan jawaban, tapi harus dengan penjelasan. Masuk Bang. Jawab aja. Pak Kingdom, sebentar. Pak Kingdom mute dulu, noise ya. Kita Pak Kingdom nanti nyalakan. Kita dari awal. Tadi saya katakan, menurut Yesus, yang Tuhan, Bapa itu siapa? Tuhan. Yesus Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Mana yang Esa? Tiga-tiganya. Nah, Pak Kingdom tadi buka data, ketika Bunda Maria datang kepada Elizabeth, terus Elizabeth mengatakan, siapakah aku ini? Ibunya Tuhanku datang padaku. Ibunya Tuhanku. Nah, pertanyaan saya, Bunda Maria nyembah siapa sebelum Yesus dilahirkan? Nyembah Yahweh Elohim. Nah, sesudah Yesus dilahirkan, Bunda Maria menyembah siapa? Tetap menyembah Yahweh. Nah, ketika Yesus dewasa, adakah yang menyembah Yesus sebagai Tuhan? Ada. Nah, kalau memang Yesus itu adalah Tuhan, apakah
apakah Bunda Maria juga menyembah Yesus sebagai Tuhan atau tidak? Nah, silakan dijawab. Itu saja. Apakah Bunda Maria menyembah anaknya atau menyembah Yahweh? Silakan. Oke, baik. Jadi kita nggak perlu ke Maria dulu atau kepada Yahudi, orang Yahudi dulu ya. Kita buktikan saja ketika Yesus. Lah bagaimana Anda bisa memahami kalau saya baru mau menjelaskan Anda sudah mengingatkan. Saya minta jawaban dari narasi Bang Kingdom yang mengatakan Yesus ketika dewasa ada yang menyembah dia sebagai Tuhan. Makanya saya bertanya, ibunya Tuhanku, kata Elizabeth, berarti Yesus adalah Tuhan. Nah, siapa yang disembah oleh Bunda Maria? Yesus atau Yahweh? Jawab aja. Oke, jadi makanya saya mau menjelaskan supaya Anda memahami dulu ya. Pertama, yang tadi saya sudah sebutkan bahwa yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan sudah dijelaskan Lukas 1 ayat 43. Terus Lukas 2 siapa ayat Tuhannya 11. Maria? Dijawab aja. Sudah, kau diam dulu Handi, kamu diam. Terus di Lukas 2 ayat 11, malaikat sendiri yang dari surga datang berkata kepada para gembala bahwa pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang ketiga, 3 orang Majus dari timur. 3 orang Majus ini adalah ahli perbintangan. Yang ditanya siapa Tuhannya Maria? Kamu Handi, kau diam dulu. Jangan. Bukan itu yang ditanya. Yang ditanya siapa Tuhannya Maria? Sebentar. Jangan dulu kau, supaya kamu bisa tahu, kamu bisa paham. Iya, siapa Tuhannya Maria? Siapa Tuhannya Maria? Itu yang ditanya. Kalau saya bilang Tuhannya Maria, kamu? Ya siapa? Iya, kalau saya mau bilang Tuhannya Maria, kamu? Ya baguslah, suruh Maria sembah saya. Oh, oke. Berarti kamu Tuhan. Ya kamu yang nunjuk saya kok. Jawab aja, Pak Kingdom. Yang disembah Bunda Maria itu siapa? Yahweh atau Yesus? Oke, makanya kalian dengar dulu saya menjelaskan. Gak perlu saya mendengarkan penjelasan. Dijawab dulu, Yahweh apa Yesus? Yesus adalah Sang Firman. Sang Firman yang mengambil dasar botol. Ditanya apa, jawab apa. Yesus itu nama kemanusiaan. Dia datang sebagai manusia. Lagi saya bertanya. Enggak ditanya siapa Yesus. Kamu enggak ditanya siapa Yesus, enggak ditanya. Saya bertanya, waktu Yesus di kandungan, kan Bunda Maria menyembah Yahweh. Nah, setelah Yesus dilahirkan, siapa yang disembah Bunda Maria? Karena kata Pak Kingdom, Yesus juga adalah Tuhan. Siapa yang disembah? Yahweh atau Yesus? Itu aja dijawab. Yesus datang sebagai manusia, bukan ini. Makanya kalian ini bingung. Tunggu dulu, Pak Kingdom tadi mengatakan ketika Yesus datang sebagai manusia. Tadi pertanyaan saya, ketika Yesus sudah dewasa, adakah yang menyembah dia sebagai Tuhan? Makanya kalian ini kan nggak memang. Ada nggak yang menyembah Yesus sebagai Tuhan ketika Yesus sudah dewasa? Banyak ayat. Sebentar. Banyak. Jawab aja Pak Kingdom. Jangan dulu ke ayat. Ada nggak yang menyembah Yesus sebagai Tuhan ketika dia dewasa? Ada. Nah, terus kenapa Pak Kingdom mengatakan ketika Yesus datang dia sebagai manusia? Sebagai manusia apa sebagai Tuhan? Ya, sebentar. Santai aja. Bukan, jawab aja. Sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Datang sebagai manusia yang bergelar Tuhan. Oke, datang sebagai yang disembah Bunda Maria, Yesus atau Yahweh? Dalam konteks apa dulu? Ya. Dalam lanjut apa dulu? Memang nggak ada ilmu kalau dari Kristen itu nggak ada ilmu sedikit pun. Lanjut Indah, lanjut. Kamu bilang kamu punya ilmu karena cuma tidak ada ilmu setai gigi pun yang bisa didapat dari Kristen. Tidak ada. Makanya lucu-lucuan doang. Masa Tuhan datang dalam rupa bukan Tuhan. Apa itu? Ilmu apa itu? Tuhan datang dalam rupa bukan Tuhan.
Pernah rupanya Tuhan pensiun jadi Tuhan. Makanya ilmumu itu kamu berkata bahwa Kristen itu datang dari Roma, Antioquia itu di Roma, ya. Itu ilmumu. Kamu berkata bahwa Antioquia itu di Roma. Memang nggak ada ilmu dari Kristen tuh, nggak ada ilmu yang bisa kita dapat. Ilmu apa? Coba, Tuhan datang dalam rupa bukan Tuhan. Ini pertemuan yang ke-31 cuma sama Anda. Wih, langsung loncat ke 30. Lah, saya hitung semua. Saya hitung semua pertemuan. Berarti ini ke-31-nya kamu ditertawakan ribuan manusia. Ayo, bagaimana bisa Anda mengajarkan manusia lain Tuhan datang dalam rupa bukan Tuhan? Coba. Apakah itu disifati Tuhan? Bahwa Tuhan itu bisa berubah menjadi bukan Tuhan? Tuhan bisa berubah menjadi bukan Tuhan. Itulah kenapa Yesus meminta agar waspada kepada serigala. Karena serigala itu membinasakan. Bahkan pengetahuan Tuhan itu dirubuhkan. Coba, Tuhan mengatakan dirinya bukan manusia dan bukan anak manusia. Paulus datang, sang serigala datang merubuhkan konsep itu. Tuhan tidak ada yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada yang dibentuk setelahku. Paulus datang merubah konsep itu. Akulah Tuhan, akulah yang menghidupkan, akulah yang mematikan. Paulus merubah konsep itu. Tuhan dimatikan, Tuhan dihidupkan. Itulah serigala buas. Makanya Yesus meminta kepada Bani Israel, muridnya, agar waspada kepada serigala tersebut. Karena dia akan membinasakan, dia sangat buas. Kok Tuhan dibilangnya mati, Tuhan dimatikan? Boleh saya bicara sekarang? Iya, bicara. Tapi pasti orang tertawa mendengarkan bahasamu. Silakan. Baik. Anda berkata bahwa serigala ya yang berbulu domba. Menurut kamu serigala yang berbulu domba itu siapa? Paulus. Oke, baik, Paulus. Di mana Paulus itu mematikan orang setelah dia bertobat, setelah dia bertemu Yesus, dia membunuh orang. Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 1:19, 2 Korintus 10 nomor 5, Paulus mematikan akal manusia. Di mana Paulus yang pertama bertemu dengan Yesus, saya sudah bilang, saya sudah jawab samamu. Dia membunuh akal manusia. Lebih baik dia membunuh jasad manusia daripada dia membunuh akal. Inilah kau ini pakai ilmu iblis. Seperti iblis menggoda Hawa. Sekarang saya tanya samamu, mana kamu lebih suka jasadmu dimatikan tapi dalam keadaan waras, daripada kau hidup tapi akalmu dimatikan? Kau pilih mana? Oke, baik, kita bahas temamu, siapa nabi atau rasul palsu? Enggak, kau kembali di situ dulu. Mana kau lebih pilih? Mana lebih kau pilih? Kau dimatikan jasadmu dalam keadaan waras, kau meninggal, daripada kau hidup di bumi tapi akalmu tidak waras? Kau pilih mana? Saya nggak memilih satu dari apa yang Anda sampaikan. Itulah sadisnya Paulus. Sampai kau sendiri sebagai pemeluknya pun malu kau untuk memilih ajarannya, kan? Malu kau, kan? Karena saya Paulus itu mengajarkan. Saya tidak memilih. Paulus mengajarkan untuk mematikan akal manusia. Itu ajaran Paulus. Saya tidak memilih satu pun apa yang Anda sampaikan. Artinya kau jijik terhadap misinya. Hei, kamu boleh menipu. Paulus mengatakan, jangan kau tuduh saya. Paulus yang mengatakan. Kamu boleh menipu yang Paulus yang mengatakan. Paulus yang mengatakan. Sama yang dari Papua kemarin. Paulus yang mengatakan bahwa dia membunuh dan mematikan akal manusia. Camkan itu baik-baik. Makanya kau menjadi seperti sekarang ini. Tuhan turun menjadi bukan Tuhan, mati dibunuh oleh ciptaannya sendiri. Apamu yang mati coba sampai kau bisa berani mengatakan itu? Akalmu. Kenapa bisa akalmu mati?
Kenapa bisa Kita akalmu bahas mati? Karena Pauluslah yang membinasakan otakmu. Di mana dalilnya Paulus mematikan Kita otakmu? bahas 1 tema, Korintus 1 nomor 19, 2 Korintus 10 nomor 5. Paulus mematikan akal pengikutnya. Paham? Sampai situ paham? Dah. Sudah. Ya. Baik. Jadi Paulus itulah serigala yang buas. Oke. Baik. Catat itu. Kalau kamu mengatakan bahwa kami Kristen itu dibunuh akalnya oleh Paulus, lalu kenapa sampai saat ini dunia dikuasai oleh orang-orang Kristen? Nah, bagus. Pertanyaan yang bagus. Bagaimana Dengarkan. orang-orang Saya Kristen jawab. itu Saya bisa jawab. menjadi ahli-ahli? Saya jawab. Pertanyaanmu saya jawab. Camkan baik-baik. Kalau kupingmu sudah nggak bisa mendengarkan, cukup lubang hidungmu. Dengar. Dengar. Kenapa orang Kristen menguasai dunia? Iblis adalah penguasa dunia. Iblis pernah menjanjikan kemegahan, kuasa dunia, kerajaan segala yang ada di atas muka bumi kepada Yesus. Siapa yang menjanjikan itu? Iblis. Apa kata Iblis? Yesus, jikalau kau menyembah aku, segala kerajaan dunia, segala kemegahan dunia akan aku berikan kepadamu. Sebab aku iblis berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Jadi kalau kau bangga menguasai dunia, betul, memang kalian itu adalah hamba iblis. Sudah. Oke, baik. Kau mau ngomong apa? Apakah ketika iblis meminta Yesus menyembah dia, Yesus menyembah dia? Tidak, kalian yang menyembah iblis. Kalian yang menyembah iblis. Yesus tidak. Makanya Yesus itu ganti baju pun tidak pernah. Karena dia tidak menerima kuasa iblis. Bahkan sampai sekarang 2000 tahun kurasa nggak pernah ganti pakaian. Kenapa? Karena dia tidak menguasa, tidak menerima kuasa iblis. Sedangkan iblis yang datang kepadanya, aku akan memberikan segala kerajaan dunia. Anda bangga sekarang Anda merajai dunia? Yohanes 14 nomor 31 yang menguasai dunia menurut Yesus siapa? Yohanes 12 nomor 30 yang menguasai dunia siapa? Penguasa dunia siapa menurut Yesus? Jawab dulu. Penguasa dunia menurut Yesus siapa? Ya, setelah iblis itu dibuang ke Jawab dunia ini dulu, jawab dulu. Menurut Yesus penguasa dunia siapa? Boleh saja bicara sekarang? Kau jawab. Menurut Yesus penguasa dunia itu siapa? Jadi setelah iblis itu dibuang ke bumi, dia berhasil menurut Yesus manusia dunia ini penguasa dunia itu siapa? Pak Pendeta, menurut Yesus jawab. Iblis lalu? Bagus. Tadi Anda merasa menguasai dunia, betul? Ya. Berarti Anda adalah Kamu tahu nggak bahwa iblis sudah dikalahkan ketika Yesus bangkit? Tunggu dulu, izinkan saya tertawa sekali lagi. Ketika Yesus bangkit mengalahkan maut. Ketika Teman-teman, kita sudah dengarkan dari pengakuannya, penguasa iblis dunia adalah iblis. Mereka adalah penguasa dunia. Mereka adalah penyembah iblis. Saya berdata, Bung. Saya berdata. Mulai framing. Saya berdata. Kau mulai framing. Saya berdata sesuai dengan data. Kamu yang mulai kewajaran. Saya berdata. Datang ngawur gimana? Penguasa dunia kau katakan siapa? Iblis. Yang menguasai dunia sekarang ini siapa katamu? Kristen. Kau framing. Ilmumu hanya framing. Sakit sekali. Makanya sakit sekali. Oh mama. Oh.
Udah ya. Makanya Jadi kau saya sudah bilang mengakui sama- ya. Kau sudah mengakui Makanya saya bahwa bilang kamu sama itu kamu adalah semua. golongan dari penguasa naik- dunia. Siapa penguasa kamu dunia? naik ke rumah saya. Iblis. Kamu naik ke Siapa rumah penguasa saya. dunia katamu? Iblis. Siapa yang hebat sekarang di dunia ini? Kristen. Berarti Kristen sama dengan Kristen sama dengan Mengikuti iblis. Saya bertanya kamu Kristen sama dengan kena jantung, kena di jantung. Ilmu iblis yang kau pakai. Kena di Ilmu iblis yang kau jantung. pakai. Ilmu iblis yang kau pakai. Kena di jantung teman-teman. Kena di Kasihan jantung. Suma. Kok jadi saya yang kasihan? Kau sendiri yang mengakui penguasa dunia adalah Kristen. Yesus mengatakan penguasa dunia adalah iblis. Dan kamu pun mengakui bahwa menurut Yesus penguasa dunia adalah iblis. Sekarang yang menguasai dunia adalah Kristen. Berarti iblis yang dimaksud oleh Yesus siapa? Apa? Kenapa kau geleng kepala? Hah? Udah bisa bicara belum? Kenapa kau geleng kepala? Hah? Hei, iblis yang menguasai dunia menurut Kenapa Yesus kau itu siapa? geleng? Udah, tinggal kau Kenapa jawab. kau mute saya? Ikan kau nggak nyambung, Baik. Jadi gini Suma, supaya Anda bisa menjadi orang cerdas, orang pintar. Yo, bagaimana kau Ya. mau mengatakan saya orang cerdas sementara kau pengikut Paulus yang dimatikan akalmu? Hah? Akalmu sudah dimatikan oleh Paulus, gimana kau mau cerdas? Udah selesai. Udah. Oke, baik. Kalau makanya saya bilang tadi, kalau kami Kristen, orang-orang Kristen itu nggak cerdas. Dunia ini hidup dalam primitif. Minum kencing ontak. Berarti Anda ingin mengatakan bahwasanya saking cerdasnya Kristen itu sampai Tuhan pun diimani turun ke bumi menjadi bukan Tuhan gitu. Justru itulah hebatnya Tuhan. Itulah hebatnya Tuhan. Tuhanmu kan nggak berbentuk. Tuhanmu kan nggak berbentuk apapun. Ya kan, nggak ada wujudnya. Sekarang Tuhan punya yang mata disembah nggak? Yesus wujudnya kayak apa? Tuhan yang disembah Yesus wujudnya kayak apa? Ya, Tuhanmu punya mata nggak? Enggak, aku tanya dulu samamu. Tuhan yang disembah Tuhanmu oleh punya Yesus mata wujudnya nggak? kayak mana? Ya. Tuhanmu punya mata nggak? Aku tanya dulu samamu. Yesus wujud Tuhanmu Tuhannya punya apa? mata nggak? Nah, udah. Kau Tuhanmu turun. punya mata nggak? Turun di bawah. Udah. Di bawah. Saya sebenarnya hanya memberikan kau napas aja sampai saya ngambil alih. Penguasa dunia adalah iblis. Tanpa Kristen dunia jadi bolot katanya. Berarti Kristen adalah Allahu Akbar, Masya Allah. Oke teman-teman Kristen, tolonglah diskusi itu jangan menang-menangan, jangan. Gak perlu menang-menangan. So mau harus menang, gak perlu. Kita diskusi yang rasional aja. Ya, silakan Bung. Silakan. Dari Kristen, Katolik, Protestan, Advent, Mesianik, siapakah nabi palsu atau rasul palsu itu? Ya, silakan buka kamera. Silakan. Buka kameranya, Bang. Harus buka kamera ya, Bang? Iya, saudaraku, silakan. Bang. Yuk. Harus buka ya? Kalau nggak boleh, nggak bisa gimana? Berarti ada Boleh nggak abang bisa di bawah. Harus buka kamera, Bang. Silakan. Nabi palsu itu nabi yang mati kena racun. Oh, Yesus dong. Yesus dong, Bang. Yohanes 19 nomor 30. Yesus minum anggur, mati dia. belum seberapa menit di atas salib mati keracunan.
Nabi yang buat mujizat tanpa disaksikan oleh orang. Paulus dong berarti. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bapak. Ayo buka kamera, Pak. Nabi yang suruh umatnya minum kencing unta. Oh, nggak ada dalilnya itu. Nggak ada. Nggak ada dalilnya. Yang menyuruh makan segala-galanya itu yang nabi palsu. Abang. Siapa yang mengajarkan Anda makan segala binatang? Bukan yang masuk ke dalam mulut yang haram, yang najis. Berarti kencing unta bisa dong masuk ke dalam mulut Anda. Gitu. Nabi yang bilang wanita otaknya. Hai. Emosi dia. Halo, semangat sore teman-teman. Halo. Ya, halo. Ya, apa dari Kristen kah? Ya. Kristen kah? Silakan bukan kamera. Halo. Silakan abang. Nggak punya mata katanya kok nggak dijawab. Tuhan saya maha melihat, Tuhanmu yang tidak maha melihat. Coba buka dulu ini ya. Ada aku buka juga ya. Tunggu. Tunggu sabar ya. Itu ada tema bang. Siapakah nabi atau rasul palsu itu? Silakan. Yang bilang tadi lah. Kamera belakang dulu ya. Gak bisa, nggak ada pengikutnya bang. Oke. Tunggu ya. Sabar. Orang Kristen itu kan diajarkan segala sesuatu boleh masuk ke mulut, kan gitu. Ya pikir aja sendiri. Oke. Tunggu ya bang ya. Apa ini? Sabar. Kenapa kamu apa? Mau pamer sempak kayaknya ini. Sempak Tuhannya. Ini. Nah, kau dibawa aja. Halo, semangat sore. Halo. Silakan yang non muslim. Naik. Jangan kejang-kejang tapi oke. Di atas sini kita diskusi baik-baik. Halo juga, silakan buka kameranya bang. Gak bisa bang, gak bisa buka kamera dia karena baru main. Oke, saudara Alvin, turun juga. Coba-coba yang muslim jangan minta permintaan dulu. Kalau masih pingin kita dialog. Kalau tidak kita istirahat nih. Halo, selamat sore. Menjelang maghrib. Iya. Saudara Kristen, akan buka kamera. Tapi buka kamera, Bang. Apa bang? Macam itu
baru main TikTok kan jadi belum bisa on cam. Ini bisa kok di sini. Ya? Bisa kok. Ini bisa. Tinggal Anda buka. Iya, tapi memang tidak bisa ini. Bisa. Jangan kayak Paulus dong. Tidak bisa, memang tidak bisa, betul. Kalau bisa buat apa saya pun mau kasih tunjuk muka, Bah, biar kamu tahu kan. Bisa ini nih, tinggal saudara terima ini. Meluncur. 21 detik kemudian akan terbuka. Tinggal Anda set di situ. Tidak bisa. Alamak. Oke, kita turunkan. Tidak bisa berarti tak sanggup, mentalnya masih lemah. Belum bisa dia, seibarat bayi belum disunat. Halo. Temija. Wih, ada suara bom. Halo, semangat sore menjelang maghrib. Halo. Iya, halo juga abang. Buka kamera. Buka dulu maskernya, Bang. Nah kan masker lagi nih, mental ke kerupuk semua. Ayo Iya, cepat buka maskernya kamera. kan dibuka gitu. Anyo, aku nggak apa-apa ya. Baru dibuka kameranya nanti. Ada. Wah, ada. Ada kesurupan ini, belum debat juga ada kesurupan. Buka kameranya, saudaraku. Silakan kita diskusi. Aleh. Mental kerupuk basi. Udahlah teman-teman, diskusinya kita bukan mau bertengkar. Silakan teman-teman non-muslim, naik aja kita diskusikan gitu, nggak usah ribut. Buka masker lah segala macam, buka kamera, kita diskusi gitu. Halo, selamat sore. Sore. Tunggu berhidupin gimana? Bentar. Silakan. Karena dia nggak bisa dia ngidupin bang kameranya. Iya, memang nggak bisa. Pengikutmu baru 2. Halo, semangat sore. Halo. Mental mereka ini masih lemah, teman-teman. Masih ini kerocoh. Halo, selamat sore menjelang maghrib. Halo, assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikum. Dari mana abang ini? Muslim kah? Dari Lombok, Bang. Waalaikumsalam. Saya Muslim, Bang. Assalamualaikum Bang Juma. Tahu. Oh, itu. Kenapa kau naik-naik dari yang lucu kau ketawa? Cerita dulu yang lucu baru ketawa, jangan tertawa duluan. Ada aja ini. Halo, semangat sore menjelang maghrib. Salam. Ya, salam. Buka kamera bang, silakan. Hey. Lucu juga teman-teman kita ini. Wah, ini ada Ustadz ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana ini? Gereja mana ini? Dari Aceh. Ustadz. Oh, dari Aceh. Iya. Gimana?
Ini nggak ada kameranya dia ini. Nggak bisa buka kamera dia. Ada kameranya kalau Nggak apa-apa kan, Nda? Nanti kalau dia menghujat langsung aku kick dia. Oke, belum ada Ya Bang Juma, aku mau bertanya satu. Nanti Abang boleh bertanya juga. Kenaon? Ini kan kita bisa lari dari tema sedikit atau harus mengikuti tema Abang ini? Terserah aja. Yang penting Anda siap untuk ditanya. Oh siap, kita ini Dan jangan berdiskusi menghujat. bukan Tujuannya untuk kita ini Bang berdiskusi bukan menafsir ya. Oke bosku, lanjut. Nah, sebelumnya salam dulu. Salam dari Kalimantan, Kalimantan Timur. Oke, salam dari Makassar. Oke. Tema Bang, siapa nabi atau rasul palsu itu? Palsu, iya. Ya. Dari tema Abang kan bisa kita ambil kesimpulan Abang memiliki satu data ataupun buku narasumber yang mengatakan itu loh palsu. Betul nggak Bang? Iya, betul. Ya. Bolehkah Abang perlihatkan narasumber itu atau tulisan itu atau argumen yang mengatakan dia itu palsu? Oke. Rasul atau nabi palsu, apakah itu bisa punya kedudukan untuk menghapuskan hukum-hukum Tuhan? Rasul palsu atau nabi palsu bisa menghapuskan kedudukan. Ya, apakah seorang nabi atau rasul Tuhan itu bisa memiliki kekuatan atau kapasitas menghapuskan hukum Tuhan? Kalau menurut saya sih Bang, tidak. Kenapa? Tidak. Ya. Terus kenapa Paulus menghapuskan hukum Tuhan? Yang di ayat berapa Bang? Galatia 5 nomor 2, nomor 3, nomor 4. Itu salah satunya. Dan banyak sekali data di mana Paulus 5 nomor 2, nomor 3, nomor 4. Banyak sekali datanya. Bahkan seluruh surat Paulus itu penghapus hukum Tuhan. Bisakah seorang nabi Tuhan, utusan Tuhan atau rasul menghapus atau membatalkan hukum? Tidak bisa. Tapi kalau nabi palsu bisa nggak? Kalau rasul palsu bisa nggak? Kalau yang palsu mungkin saja dia ya bisa dikatakan dia ini Bang ya. Kalau menurut persepsi saya ada udang di balik batu, makanya dia mau mengubah atau menghapuskan. Iya, berarti kalau rasul palsu bisa saja mengajarkan untuk menghapuskan hukum Tuhan, betul? Betul. Nah, sekarang pertanyaannya Bang, tadi yang Abang baca itu ayat berapa Bang? Galatia 5 nomor 2, nomor 3, nomor 4. Galatia ingat? 5 nomor 2 sampai nomor 4. Biar saya lihat dulu Bang ya. Oke saudaraku, ingat, nabi atau rasul palsu tidak mungkin menghapuskan firman Tuhan karena dia adalah wakil Tuhan. Tapi kalau dia nabi atau rasul palsu, bisa saja dia menghapus firman Tuhan atau hukum Tuhan. Kenapa? Karena dia bukan utusan Tuhan. Tapi Bang sini beda Bang. Silakan Anda baca apa kapasitasnya Paulus. Kalau dia nabi palsu atau rasul palsu, ya dia boleh menghapus yang punya firman. Tapi kalau dia nabi atau rasul utusan Tuhan, tidak mungkin dia berani menghapus hukum Tuhan. Kalau kalau Nabi Muhammad ada nggak Bang yang dia Nabi Muhammad menentang perkataan Allah?
Nabi Muhammad tidak pernah menghapuskan kemudian hukum Tuhan yang datang kepada kaum Bani Israel. Nggak pernah. Nggak pernah. Nabi Muhammad bukanlah nabi palsu yang berani-beraninya menentang Tuhan. Nggak mungkin Nabi melakukan itu. Sekarang Paulus, Anda baca suratnya di dalam Galatia 5 nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu. Kristus tidak berguna bagimu jika engkau menyunatkan dirimu. Tuhan mengatakan di dalam Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak menyunatkan dirinya, bunuhlah, sebab dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Paulus berani menghapus hukum sunat itu. Ini hukum sunat wajib itu adalah kekal hukumnya. Kalau dia rasul asli, rasul Tuhan, tidak mungkin dia menghapus perjanjian kekal Tuhan dengan kaumnya Bani Israel. Tapi oleh karena dia adalah rasul palsu, maka dia melakukan apapun boleh. Oke, kalau sedikit ku tanggapi bang, bisa saya tanggapin? Boleh, silakan dengan segala hormat, silakan. Yang dimaksudnya Paulus di dalam Galatia 5 itu bang, ya kan 3 dan 4, bukan karena kita harus bersunat, kita mengikuti perintah firman, bukan, tapi ikutilah ajarannya. Nah, di dalam kekristenan bang, di dalam kekristenan kita itu tidak mau sepatah-patah hanya melihat fisik bang. Contohnya yang dilakukannya harus bersunat. Sunat itu sebenarnya bang tidak ada di dalam ajaran bang. Karena kenapa? Tadi Kejadian 17 nomor 14 itu, bunuh orang yang tidak bersunat karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Itu firman Tuhan katanya. Sekarang Anda pengikut Paulus mengatakan kejadian berapa bang? 17 nomor 14. Kejadian 17 ayat 14. Tunggu, coba Anda baca. Tak lihat dulu baca. Ya kan? Anda tadi mengatakan tidak ada perintah. Berarti Anda ini adalah buah daripada rasul palsu tersebut. Silakan. Paulus pun sendiri mengatakan di dalam kitabnya bahwa ada rasul palsu. Ternyata rasul palsu itu adalah dirinya sendiri. Silakan. Apakah Anda sedang membacanya? Halo? Assalamualaikum. Memang itu bang mutlak ya. Ya, itu saya baca juga barusan kan. Bagaimana? Ya. Apakah Paulus bisa disebut? Apakah Paulus bisa disebut sebagai rasul utusan Tuhan ketika ia membatalkan hukum Tuhan? Atau dia wajar disebut sebagai rasul palsu karena dia membantah dan menghapuskan firman Tuhan? Dengar bang. Kejadian itu dia di perjanjian lama bang. Nah, siapa yang membatalkan itu? Siapa yang menghapuskan itu? Ya, kejadian itu bang, dia kan perjanjian lama. Iya, siapa yang mengatakan itu perjanjian lama? Apa yang mengatakan? Itu Taurat dia bang. Jadi ya, siapa yang mengajarkan itu, Anda mengatakan itu adalah perjanjian lama? Padahal itu adalah perjanjian baru Tuhan. Dengar bang, biar saya jelaskan sedikit ya kan. Di dalam Alkitab itu ada dia yang dari hukum Taurat ya kan. Datang Yesus itu yang membawa Injil bang. Jadi Yesus tidak menghapus hukum Taurat. Di mana? Di mana Yesus membatalkan hukum Tuhan? Yesus membatalkan hukum Tuhan di mana? Enggak pernah. Tapi Paulus membatalkan. Paulus menghapus hukum Tuhan. Apakah dia rasul asli atau rasul palsu dengan dia membatalkan dan menghapuskan hukum Tuhan? Bukankah rasul Tuhan adalah menguatkan hukum Tuhan? Tapi dia kok ternyata dia malah menghapus hukum Tuhan itu.
Bagaimana mungkin bisa dikatakan sebagai rasul utusan Tuhan, dia sendiri menghapus hukum Tuhannya? Dia menyindir yang lain. 2 Korintus 11 nomor 13. Di antara mereka ada rasul-rasul palsu, kata Paulus. Nah, dia sendiri apa? Dia menyindir ada rasul-rasul palsu, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang. Ya, dia sendiri apa? Ya, kalau yang disampaikan Paulus itu Bang setelah kelahiran Yesus, Bang. Jadi setelah Yesus, Bang, la haula wala quwata illa billah. Kenapa bisa kayak begitu agama Paulus? Kalau dia rasul utusan Tuhan sudah pasti dia akan mengajarkan segala yang ditetapkan oleh Tuhan, apalagi perjanjian kekal. Tapi kok bisa ada orang mengaku rasul tapi hukum Tuhan dihapus? Ini rasul Tuhan atau rasul setan? Karena hanya setanlah yang menghapus hukum Tuhan. Bang, dia itu Bang tidak menghapuskan, makanya baca lagi Bang. Tadi saudara saya membaca dalil udah sangat jelas kok di situ. Kok saudara mengatakan tidak membatalkan? Gini Bang, tidak bukan menghapuskan, tidak wajib di kisah para rasul, tidak wajib Bang. Hidup orang Yahudi itu sunat itu perjanjian kekal. Betul. Anda ngerti kekal? Anda ngerti kekal? Betul Bang. Kekal Tapi itu kan artinya apa? Kekal artinya? Bang, ya. Itu kan sudah mutlak dia Bang. Mutlak, kekal itu mutlak. Mutlak kekal selama-lamanya kan? Kenapa Paulus menghapuskan perjanjian kekal itu? Bukan, dia tidak menghapuskan Bang, tapi tidak wajib. Dia mengatakan itu tidak wajib. Siapa yang bilang tidak wajib? Tidak wajib, Bang. Tadi perjanjian kekal katanya. Tadi perjanjian kekal. Kalau perjanjian kekal itu wajib atau tidak? Nah, karena pada saat itu Bang, setelah perjanjian kekal itu mutlak kekal atau ada masa di mutlak? Oke, kita ikuti perkataannya Bang, mutlak. Oke. Lalu kenapa Paulus kalau dia adalah rasul utusan Tuhan, kenapa dia menghapus hukum Tuhan tersebut? Dia tidak menghapus Bang, tapi tidak wajib. Tidak wajib. Tadi Galatia. Belum saya membaca Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta seluruh ketetapan yang ada di dalamnya. Tuh. Paulus mengajarkan itu. Efesus berapa Bang? 2 nomor 15. Baca. Efesus 2 ayat nomor 15. Yes. Oke, bentar ya Bang, biar saya baca dulu ya kan. Oke, baik. Karena kita ini tidak bisa hafal semuanya Bang, jadi harus kita baca dulu. Berarti nggak ada Roh Kudus. Oh, beda Bang, beda. Jadi Roh Kudus itu fungsinya mengingatkan semua perkataan yang pernah Yesus katakan. Kita bukan kalau bagi saya Bang ya kan, seorang yang Kristen lah dibilang Bang, ya kan. Walaupun saya lahir dari keluarga Islam dan Kristen, karena saya bisa juga Bang, bisa sedikit-sedikit lah ajaran Islam karena kakek saya juga Ustadz. Nanti Abang bisa datang ke Barus, kalau Abang tahu kota Barus. Islam pertama kali di Indonesia itu Bang di tempat saya, kota Barus. Terus kenapa Anda jadi pengikut Paulus? Apa Bang? Kenapa jadi pengikut Paulus pembantah Tuhan? Oh, bukan pembantah Tuhan Bang. Jadi biar saya baca dulu Bang. Perjanjian sunat itu perjanjian kekal, Paulus hapuskan. Masa utusan Tuhan menghapus hukum Tuhan? Hanya ada satu yang berani menghapuskan hukum Tuhan, hanya utusan iblis. Rasul utusan iblis yang bisa menghapus firman Tuhan. Contoh, ketika Tuhan mengatakan kepada Adam, jangan kau makan buah pengetahuan baik dan jahat. Iblisnya datang menghapus itu. Nah, ketika Tuhan datang mengatakan, iblisnya datang menghapus itu atau tidak?
Ya, Bang. supaya keturunan Abraham masuk neraka. Ketika keturunan Abraham diberi hukum yang kekal, iblis datang merubah atau tidak hukum itu? Ini analoginya menurut saya berbeda, Bang. Oh, kok berbeda? Beda sekali analoginya, Bang. Kok berbeda pula? Kok berbeda pula? Begini, Iblis itu datang, iblis datang menghapus hukum Tuhan. Betul atau tidak? Kalau iblis datang menghapus hukum Tuhan, tidak. Tapi dia ingin kita jatuh ke dalam dosa. Dengan cara apa? Dengan cara menghapus hukum Tuhan atau tidak? Tidak. Bagaimana kita supaya jauh dari perintahnya Tuhan? Nah, itu dia salah satu cara untuk jauh dari perintah Tuhan adalah menghapuskan hukum tersebut. Saya ulang pertanyaan saya. Saya ulang. Iblis itu datang menghapus hukum Tuhan atau menguatkan hukum Tuhan? Ya pastilah, Bang. Itu untuk membuat kita ke dalam dosa. Iblis datang menghapus, bukan menghapus. Beda. Tapi, itu beda makna dia, Bang. Oke. Berarti iblis datang untuk menjauhkan kita dari hukum Tuhan. Betul? Betul, itu aku setuju. Nah, sekarang Anda baca Galatia 2. Galatia 5 nomor 2, 3, 4 tadi. Apakah dia menjauhkan atau tidak? Tidak harus, Bang. Tidak harus berkhitan. Paulus di situ menghapus atau tidak? Dia tidak menghapus, Bang, tapi Paulus mengatakan tidak harus berkhitan, Bang. Berarti kita tidak wajib. Tidak wajib Kata siapa Paulus itu tidak menghapuskan? Kata siapa? Dia mengatakan, kamu lepas dari kasih karunia kalau kau mengharapkan. Berapa itu, Bang? Galatia 2, Galatia 5 nomor 2, nomor 3, nomor 4, belum lagi Galatia 2 nomor 16, nomor 21. Ya, Galatia tadi 5 itu, Bang, sudah saya baca juga, Bang. Nah, apa yang Anda dapatkan di sana? Apakah tidak diharuskan berkhitan, Abangku, tidak diharuskan berkhitan, tetapi nah, sekarang apakah Tuhan mengharuskan? Mengharuskan itu kan di perjanjian lama, Bang. Sekarang bukan masalah perjanjian lama, itu kan perjanjian kekal. Sekarang pertanyaannya, apakah Tuhan mewajibkan bersunat? Oke, kalau Abang mengatakan kita ikuti bandnya, Abang. Oke, kita katakan mutlak. Oke, harus. Kata Sang Pencipta, harus. Nah, Paulus apa? Paulus bagaimana? Tidak harus. Nah, tidak bukan harus. Menghilangkan, Bang, tapi tidak harus. Oke, kita lihat di Efesus 2 nomor 15. Kalau tidak dia menghilangkan, coba Anda baca di situ. Efesus 2 nomor 15. Gimana? Itu kan menghapus hubungan, Bang. menghapus. Sekarang pertanyaannya, yang menghapus hukum Tuhan, utusan Tuhan atau utusan iblis? Itu bukan menghapus, Bang, tapi memisahkan. Tidak menghapus. Aduh, parah. Ayo. Kalau Anda mau sehat, tanggalkan doktrin dulu. Diskusilah yang lurus-lurus saja. Katakan ya pada kebenaran, katakan tidak kepada kesesatan. Apakah Paulus menghapus berdasarkan dalil tadi Efesus 2 nomor 15? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan segala hukum Taurat beserta semua perintah yang ada di dalamnya.
Masih muda tapi Anda sudah seperti Paulus. Anda lama-lama seperti Kingdom, pendeta Kingdom, sang penipu ulung. Dia terlatih menjadi seorang dengan bukan orang Yahudi, Bang. penipu. Iya, sekarang permasalahannya, apakah Paulus membatalkan sunat berdasarkan dalil itu dengan menjual Yesus sebagai lu? Coba Anda baca, saya ingin dengar. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan Taurat dan dengan segala ketetapan perintah yang nanti kalau ada tua seperti Kingdom Anda ini, manusia tanpa otak, cuman punya modal mulut. Ayo, gimana dong? Buktinya kalian tidak wajib sunat, udah selesai. Betul, Bang, memang itu betul. Tidak wajib sunat itu betul. Nah, siapa yang melemahkan hukum Tuhan ini? Siapa yang mengajarkan Anda melemahkan hukum kekal tersebut? Tidak utusan melemahkan, Tuhan Bang. atau utusan? Sekarang kan Anda tidak wajib sunat. Berarti Iya, ada yang nggak masalah itu, Bang. berarti ada yang melemahkan. Yang jadi masalah itu, Bang, pada saat kita itu jauh atau melenceng melanggar firman Allah. Gitu, Firman Bang. Tuhannya itu perjanjian bukan kekal. Berkitan itu, Bang, berkitan itu di tempat Abang ada nggak berkitan? Di ayat berapa, Bang? Di Al-Quran berapa? Allahu Akbar. Nabi Muhammad itu sama seperti kedudukannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Abraham meminta kemudian meminta kepada keturunannya untuk bersunat. Begitu juga Nabi Muhammad. Di Al-Quran berapa, Bang? Nabi Muhammad, sabar dulu. Nabi Muhammad juga meminta kepada umatnya untuk bersunat. Kenapa beliau minta umatnya bersunat? Sabar dulu. Oh ya. Kenapa Nabi Muhammad meminta kaumnya, umatnya untuk bersunat? Karena beliau diminta untuk jangan membenci ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 130. Surah Al-Baqarah ayat 130. Itu ada berkitannya ya, Bang? Tunggu ya, Bang. Siapa yang membenci ajaran Nabi Abraham, itu ada orang yang memperbodoh diri. Betul. Itu kan betul, terus Bang. Kenapa? Cuman kan terus tadi kenapa? Terus Bang, kenapa agama Anda? Kenapa agama Anda? Kenapa di agama saya jelaskan Anda, dikit, Bang. Paulus justru membenci sunat? Silakan. Begini, Bang. Di Galatia 5 ayat 2, 3, 4 itu kan tidak diharuskan berkitan. Sementara di surat yang Abang bacakan tadi itu tidak ada spesifik mengatakan berkitan, Bang. Tapi oke lah kalau memang apakah berkhitan itu ajaran Nabi Ibrahim atau bukan? Yang mana, Bang? Berkitan? Abraham. Iya. Ajaran Abraham. Iya. Apakah berkitan itu wajib atau tidak? Ya, di Abraham. Siapa iya, Bang. yang membenci sunat khitan itu adalah pembenci Abraham alaihissalam. Perjanjian kekal Tuhan dengan Abraham itu sunat. Kami nggak mau membenci sunat itu, makanya anak-anak kami itu disunat. Sedangkan Kristen membenci sunat itu, membenci. Berarti sekarang permasalahannya di mana? Siapa utusan iblis, rasul iblis? Paulus atau Nabi Muhammad? Bang, makanya saya bilang, Bang, ya kan? Konteksnya tadi di situ di Galatia 5 ayat 2, 3 dan 4 itu kan jelas menerangkan berkitan itu tidak harus, bukan membenci, tidak harus. Nah, cuman sekarang siapa di yang ayat tidak yang Abang baca
yang abang berikan tadi sama saya itu tidak ada menyinggung tentang berkhitan, tapi tentang ajarannya Abraham. Saya kembalikan lagi kepada abang, oke? Muhammad ada nggak bang melanggar ajarannya Abraham? Nabi Muhammad itu diajarkan untuk mengikuti milah Abraham. Apa milah Abraham itu? Minimal ada 3. Yang pertama tauhid. Kejadian 17 nomor 6 nomor 7. Tidak ada tauhid bang di Abraham bang. Ajaran tauhid Abraham. itu apa? Tauhid itu apa? Apa tauhid bang? Mengesahkan Tuhan, tidak menduakan Tuhan. Itu ajaran Nabi Abraham. Nah, yang kedua, ajaran Nabi Abraham itu adalah berkurban hewan. Betul, berkorban. Yang ketiga adalah berkurban kulub. Kulub harus disembelih. Kenapa Anda tertawa? Jangan dulu bang, berkhitan. Nah, sekarang permasalahannya 3-tiganya ini dilanggar oleh orang Kristen. Enggak juga bang, bukan dilanggar. Satu, yang pertama tauhid. Orang Kristen mengajarkan Yesus dan burung merpati juga adalah Tuhan. Berarti gugur keesaan Tuhan. Karena sudah memilih. Bang? Loh, di dalam kitabmu Yesus Tuhan atau bukan? Kita itu kalau berbicara tentang Tuhan beda. Kita ini bang. Bukan bang. Konsepnya Yesus itu berbeda teofani. bang. Yesus itu teofani. Yesus itu reinkarnasi daripada Tuhan. Bukan reinkarnasi. Itu saya bantah bang. Bukan reinkarnasi. Lalu apa? Anak sang pencipta, anak Bapa. Coba Anda baca Filipi 2 nomor 6 nomor 7 nomor 8. Filipi 2 6 nomor 7 nomor 8. Jangan nyangkal Bibelmu. Jangan kau sangkal kitabmu. Itu adalah kitab dari serigala yang buas. Yang kedua, khitan. Diajarkan wajib sunat, dirubah oleh Kristen bukan? Paulus dirubah. Yang ketiga, Filipi berapa tadi bang? Alamak, Filipi 2 nomor 6 nomor 7 nomor 8. Yang ketiga, berkurban binatang, dirubah menjadi kurban Tuhan. Hancur agama Anda itu. Dari mana hancurnya? Dari ajaran serigala buas tersebut. Saya kira cukup demikian untuk sementara saudara. Nanti sebentar malam kita lanjut lagi. Penghandi Dinda Dio. Siapa Anda? Iya. Saudara SKS. Ya, saudara SKS. Coba diulas lagi, dibuka-buka lagi data-data yang saya sajikan. Yang pastinya utusan Tuhan atau rasul, utusan itu rasul, utusan rasul. Rasul Tuhan tidak mungkin membatalkan atau menghapuskan hukum Tuhan. Tapi kalau rasul iblis, sudah pasti dia akan menghapuskan firman Tuhan. Itu yang catat. Oke bang, oke. Terima kasih informasinya. Nanti saya cek lagi, cross cek lagi. Oke, sip. Baik. Oke. Terima kasih. Bosku. Sama-sama bosku, sama-sama. Oke teman-teman sekalian dimanapun berada, alhamdulillah kita sampai pada penghujung kegiatan kita pada siang hari ini, hari Senin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian teman-teman sekalian. Alhamdulillah hari ini kita menjadi saksi ada yang bersyahadat 1 orang. Mudah-mudahan sebentar malam, lusa dan seterusnya orang berbondong-bondong menuju kepada hidayah Allah. Amin. Dan kepada saudara saya Kristen, ketika ada kebenaran yang kami ungkapkan di sini menyakiti hati saudara kami, minta maaf yang sedalam-dalamnya. Agama kami agama Islam, agama yang membuka segala sesuatunya tentang kebenaran meskipun itu pahit, meskipun orang kafir tidak menyukainya. Dan kami diseru untuk mencegah kepada kemungkaran. Hal-hal yang mungkar seperti yang kita sedang bahas ini, mengikuti nabi palsu, mengikuti rasul palsu, itu adalah bagian dari kajian-kajian Islam. Bagaimana manusia itu bisa mendapatkan rahmat, bagaimana manusia itu bisa mendapatkan kasih sayang pencipta langit dan bumi, dan juga
juga pengampunan, satu-satunya solusi adalah mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negara menjamin umat Islam untuk mengajarkan, menjelaskan, menguraikan apa yang ada di dalam keislaman itu kepada siapapun. Karena umat Islam disuruh untuk menyampaikan Islam itu kepada seluruh makhluk. Sampaikanlah, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu, yaitu dinul Islam. Tapi kami hanya menyeru, kami tidak punya kewajiban atau punya hak untuk menjadikan kalian sebagaimana di dalam Matius 28 nomor 19. Jadikanlah. Kalau di Islam tidak. Islam hanya menyampaikan, sampaikanlah Islam itu, sampaikanlah kepada manusia jalan menuju Tuhanmu dengan cara yang baik. Oke? Karena itu saya minta maaf ketika ada kata atau kalimat yang menyakiti hati saudara. Silakan hadir di sini, panggil pendeta-pendeta kalian, pastor-pastor kalian untuk datang menghadapi kami berdiskusi, tentu dengan cara elegan, memberikan edukasi, bukan kemudian tendensi kebencian, tendensi perang fisik dan seterusnya, melainkan hanya memberikan sesuatu yang sifatnya edukatif kepada anak bangsa. Kita jalin toleransi dengan baik, toleransi antar agama dengan cara berdiskusi, mengulas kebenaran di dua agama ini, di mana dua agama ini adalah agama siar, Islam siar, Kristen siar. Islam mensiarkan apa yang ada di Islam dengan cara-cara yang elegan, dengan cara-cara yang lurus, tidak menyamar-nyamakan dirinya dengan Kristen, tidak menyamar-nyamar dengan Kristen, tidak mengambil istilah-istilah dalam Bible untuk menerjemahkan kitab suci Al-Quranul Karim. Islam lurus mengajarkan apa yang diterima oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Berbeda dengan di sebelah, ya, menggunakan metode 1 Korintus 9 nomor 21, 22 dan seterusnya, menggunakan Filipi 1:18 dan seterusnya, hanya untuk sekedar mendapatkan banyak pengikut. Islam tidak mengenal seperti itu. Lakum dinukum waliyadin. Tugas kami hanya menyeru, tugas kami hanya memberi peringatan. Siapa yang kemudian berakal, maka mereka akan menangkap peringatan itu untuk mawas diri agar memperbaiki hidupnya di dunia demi keselamatannya di akhirat. Sekira begitu, demikian teman-teman sekalian. Mungkin Dinda Dio dan Bang Handi ada yang mau disampaikan, silakan. Sudah cukup kan aku, Masya Allah. Dari tadi nyimak nyatat-nyatat, Alhamdulillah. Terima kasih. Faedah ilmunya, jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lanjutkan, Pak. Jadi nggak enak saya, malu saya. Saya terakhir, antum pantang mundur sebelum padam. Lanjutkan. Ya, Allahu Akbar. Masya Allah, kasih Bang Andi. Cuman yang tadi malam itu aja kan, Bang. Kira yang mana itu yang mana Dinda? Itu yang menantang diskusi terbuka itu. Bersemangat aku. Nggak ada itu Dinda. Mereka, ya, kita harus iba kepada mereka ini. Karena keberadaan kita di sini kan karena iba, kasihan sama mereka. Karena, ya, sekali lagi saya ulang, mereka hanya terlanjur menjadi seorang non muslim saja, tidak melalui proses belajar berpikir. Makanya banyak yang tersendat, setelah kemudian mereka tahu, mereka kaget. Sekarang diumumkan untuk seputaran Bolangi dan sekitarnya yang ingin menyaksikan kurban bersama, silakan berapat ke Masjid Nur Maulida di Bolangi. Siap. Silakan. Iya kan, hari Rabu habis salat Idul Adha kita akan kurban di masjid kita ini. Kita akan kurban minimal 7 ekor. Jadi ada beberapa teman kita yang nyumbang kambing, tapi kita satukan semuanya menjadi lembu. Itu nggak apa-apa kan, Dinda? Aman. Aman kan? Aman. Iya, Masya Allah. Untuk Daeng Datuk di Johor, Malaysia, terima kasih. Insya Allah amanah akan kami laksanakan. Amin, amin. Amin banget. Pengen main golf kan, Dah? Iya, nanti 2 hari yang lalu kami teleponan panjang lebar bahas tentang banyaklah dibahas
termasuk masa depan anak-anak. Kebetulan ini kan ada kawan SD ku itu yang sudah jadi inspektor polis jadi Johor sana. Oh, Masya Allah, yang kemarin itu ya? Iya, makanya kemarin waktu itu tuh dia bilang, Ustadz kalau sudah di sini kabarin kita, nanti saya jemput gitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan ada rezeki nanti. Amin. Kita rame-rame nanti ke Johor. Kata beliau Bang Juma, kalau Bang Juma mau ke Johor, mau hari ini juga langsung siap penjemputan. Mantap, Masya Allah. Alhamdulillah. Iya kan, dan beliau juga rencana ke Makassar sih. Beliau mau datang ke sini. Pasti ikutlah aku lah. Mila tiga kan dah. Insya Allah. Iya, Insya Allah. beliau mau datang. Alhamdulillah. Semalam banyak juga yang DM itu kan, pada DM kan mau dampingin lah, istilahnya mau dampingin ketemu yang dari malam nantang itu. Alamak. Itu mau walang sangit. Dia langsung blokir aku dong. Share insyaallah. Ya lanjutkan dah. Baik, oke, teman-teman sekalian, terima kasih banyak atas Bang Handi atensinya. Insya Allah besok sebentar malam kita jumpa lagi, besok dan seterusnya malam takbir kita juga tetap live. Setelah kita gabung di komalnya komalnya Bang Arif, dari Bang Arif mungkin 1 jam 2 jam kita akan buka komal sendiri. Demikian kita Komal api juga habis maghrib live loh, Komal api nanti. Iya. Oh ya? Pusat. Iya. Oh siap. Masya Allah, semakin ramai berarti. Allahu Akbar. Masya Allah. Kita tutup ya, Dinda ya. Iya. Nanti subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YouTubeku kemarinan Bang Dilamai mati apa? Ku tinggal kayaknya, nah tidak mati kayaknya oleh adminku di rumah. Teriak miku dong ini teman-teman tak Bang Suma, YouTube-nya dari tadi nggak padam-padam, padahal sudah 1 jam lebih. Tapi biar begitu juga masih banyak penonton ngobrol. Biasa, teman-teman di YouTube itu rame juga, dia komen-komen di sana. Oke dong. Itu dah banyak coba dempo Iya. Kita tutupi balik, saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.